Baik, selamat siang semuanya, teman-teman semuanya. Kita bertemu kembali dalam Zoom ini untuk berdiskusi ya. Nah, topik kita hari ini adalah tentang kebebasan. Nah, apa itu kebebasan? Lalu kemudian kita belajar bagaimana perkembangannya. Lalu kebebasan itu apakah hanya sekedar kita bebas dari belenggu itu, atau mungkin kita juga terkait dengan kita bebas memutuskan sesuatu begitu, atau mungkin apa hubungannya dengan kaitannya dengan kajian moral begitu. Nah, seterusnya kita akan bahas bersama. Sekarang waktu saya serahkan kepada Pak Simon, silakan Pak. Baik, terima kasih. Ini suara saya cukup terdengar ya, teman-teman ya. Ya, jelas sekali. Tes. Ya. Begini, saya mau mengajak teman-teman untuk mulai obrolan tentang kebebasan itu obrolan yang kita kan sehari-hari itu nggak pernah ngobrol serius gitu ya, barangkali tentang kebebasan gitu ya. Paling kalau kita ngomong tentang kebebasan itu ketika misalnya teman-teman nggak boleh keluar dari rumah misalnya gitu, itu baru terasa bahwa teman-teman itu, oh iya ya, ternyata saya punya kebebasan, tapi kebebasan saya ini sedang ditahan misalnya gitu. Atau misalnya kalau teman-teman itu sedang ada di kelas sama Pak Krisma misalnya, lalu nggak ada sesi diskusi sama sekali. Wah, saya nggak diajak ngobrol sama sekali nih sama gurunya misalnya gitu. Atau kebalikannya juga bisa. Misalnya karena Pak Krisma sukanya berdiskusi, maka dia selalu memberi kesempatan pada mahasiswanya, pada murid-muridnya untuk ngomong misalnya. Padahal murid-muridnya nggak mau ngomong. Oh, saya ini nggak mau ngomong kok dipaksa ngomong, nah gitu kan. Nah itu baru terasa bahwa kita punya kebebasan. Lebih terasa lagi teman-teman, kalau misalnya nih, kalian kepengen punya mainan yang bagus, pengen punya gadget yang bagus, dan kalian butuh uang, tapi orang tua kalian nggak kasih, misalnya gitu. Baru terasa, oh iya ya, ternyata kebebasan saya itu nggak mutlak. Disitulah kita ngomong tentang kebebasan. Ketika ada batasan-batasan baru kita merasa, oh iya ya, kita bebas tapi ini dikekang, misalnya kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau kita ngomong kebebasan itu apa sih? Saya pertama-tama mau menunjukkan betapa peliknya ya persoalan kalau kita ngomong tentang kebebasan. Itu memang bukan satu obrolan yang gampang, tetapi saya kok cukup yakin ya justru teman-teman yang ikut kelas ini kalau dikasih yang gampang-gampang itu cemen itu nggak perlu kita obrolin tuh kayak gitu. Saya akan tunjukkan rumitnya sebenarnya. Karena nanti kenapa kok ini rumit? Karena ada gap ya selalu antara apa yang konkret dengan apa yang betul-betul ini abstrak banget. Yang konkret itu misalnya begini teman-teman. Kalau kita bicara tentang HAM misalnya, kita barangkali akrab banget kan obrolan-obrolan tentang HAM misalnya. Obrolan tentang HAM ini misalnya saya ambil kasus yang sangat ekstrim misalnya seorang LGBT misalnya, ini ekstrim ya makanya. Seorang LGBT itu hampir selalu kebingungan ketika diminta untuk mencocokkan antara realnya seperti apa dengan apa yang tertulis di KTP-nya dia. Ini terutama pada transgender ya misalnya. Sampai hari ini masih sangat kesulitan ya kayak gitu. Barangkali mereka bisa atau teman-teman trans ini bisa teriak-teriak bahwa lu ini kebebasan saya untuk memilih jenis kelamin itu dikekang oleh negara. Tapi pertanyaannya lalu begini, kebebasan itu apa sih? Hakmu untuk bebas itu seperti apa sih gitu. Maka teman-teman kita ketemu dengan satu persoalan yang kayaknya gampang, kayaknya konkret, tetapi sebenarnya ini abstraknya luar biasa. Ini, terutama di pertanyaan-pertanyaan yang atas ini ya, yang pertama ini ya. Tapi kalau ngomong kebebasan itu sebenarnya harusnya masuk ke sini juga dulu gitu loh.
biasanya kan kita kalau belajar tentang kebebasan kita langsung konkret kan. Saya bebas untuk apa? Bebas untuk makan, bebas untuk minum, bebas untuk tidur, bebas untuk sekolah atau enggak sekolah, misalnya gitu. Tapi kebebasan itu apa? Ini kami di tradisi filsafat Barat itu umum menyebut ini sebagai itu debat metafisika atau itu pertanyaan metafisis. Pertanyaan tentang hal-hal yang tidak fisikalistik atau tidak ini enggak hal-hal fisik gitu. Dan pertanyaannya nanti sampai ke soal-soal ini. Apakah kebebasan itu benda yang ada dalam diri manusia? Misalnya, saya ini siapa? Oh, saya ini loh. Ini adalah saya gitu kan. Tapi pertanyaannya, apakah saya itu tubuh saya? Atau misalnya kita mengatakan bahwa kamu itu siapa? Itu loh, saya itu loh yang berbaju hitam misalnya. Apakah kamu itu bajunya? Bukan kan? Nah, maka pertanyaannya kemudian, apakah kebebasan itu berasal dari luar kita, lalu ditempelkan ke dalam diri kita seperti baju ini. Lalu suatu hari ketika kita mau mati, itu kebebasan itu dihilangkan, misalnya gitu. Nah, rumitnya lalu di situ. Apakah kayak gitu atau hal lain? Atau pertanyaan yang lain misalnya, kebebasan itu bisa nggak dicabut dari manusia? Misalnya nih, kita atau teman-teman itu kan hidupnya mungkin masih tergantung sama orang tua, gitu kan? Bisa nggak kalau setiap hari itu dikasih makan, dikasih uang saku sama orang tua? Dan kalau uang saku dan makan sama uang ini bisa dicabut ya. Tapi kalau kebebasan bisa nggak? Nah, ini jadi pertanyaan yang rumit juga bagi kita. Selalu andaiannya itu begini, ada benda bernama kebebasan dan ada benda bernama diri manusia. Lalu itu digabungkan, jadilah manusia bebas gitu. Nah, itu andaian. Tapi kan realnya nggak kayak gitu. Atau pertanyaan metafisis yang kedua adalah soal ini. Kebebasan itu inherent ada dalam diri manusia ketika lahir, dia sudah bersama dengan lahirnya itu kebebasan juga sudah nempel sama dia. Nah, ini yang umum diyakini oleh banyak orang ya, termasuk para pegiat HAM, hak asasi manusia itu banyak kan meyakini ini. Kebebasan itu bagian dari kodrat manusia. Maka tanpa kebebasan itu esensi seseorang sebagai manusia itu berkurang. Kalau kamu mau menyebut kamu itu manusia, ya berarti di dalam dirimu itu pasti ada kebebasan juga. Meskipun nanti kita akan melihat juga ya, kebebasan itu terbatas atau tidak terbatas. Nah, di sini andaiannya adalah kebebasan dan kemanusiaan itu satu kesatuan. Lalu yang juga menarik adalah juga debat etika ya, tentang kebebasan itu dijalankan seperti apa sih? Ini yang umum kita jumpai dalam hidup kita sehari-hari dengan persoalan-persoalan bahwa kebebasan itu seringkali tidak diberi kesempatan untuk diekspresikan, atau katakanlah kebebasan itu dikekang sedemikian rupa. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Di masa pandemi kemarin misalnya nggak boleh ketemuan, semuanya harus Zoom misalnya gitu. Sekarang pengennya Zoom terus, tapi sekolah sudah mulai, wah kok ini sudah harus tatap muka begitu kan. Nah, itu menjadi diskusi yang sangat serius soal, loh, kita ini bebas atau enggak sih? Kebebasan seperti apa yang diizinkan diterapkan pada manusia, atau kekangan seperti apa yang diberi atau yang boleh ada, boleh dijalankan pada manusia. Nah, saya menyebut di sini bahwa kebebasan itu sebenarnya adalah abstraksi yang lahir dari kehendak, dan itu inherent ya, itu menyatu dengan esensi seseorang sebagai manusia. Jadi manusia itu kalau kita mengaku bahwa kita ini manusia, ya di dalamnya sudah ada kebebasan.
Kenapa di dalamnya ada kebebasan? Atau ciri-ciri yang menunjukkan bahwa manusia itu bebas itu apa sih? Menurut saya sederhana. Bahwa kita bisa memilih itu adalah tanda bahwa kita bebas. Nah, saya menggunakan ini memang menggunakan tradisinya Aristoteles ya. Dalam tradisi Aristotelian itu dia membagi realitas itu dalam beberapa bagian memang ya. Detail-detailnya itu nanti teman-teman bisa pelajari sendiri, tapi kurang lebih itu benda mati, benda hidup yang tidak berpikir, dan benda hidup yang berpikir. Kurang lebih itu. Nah, kalau benda mati itu jelas dia nggak punya kebebasan. Mengapa? Karena pilihan-pilihan keberadaannya dia itu ditentukan oleh benda hidup. Lalu benda hidup yang melulu dikontrol oleh insting. Meskipun saya yakin ya teman-teman, kalau teman-teman pecinta binatang, teman-teman juga menemukan bahwa tapi pikirannya tentu saja beda dengan manusia. Nah, manusia itu apa? Atau manusia kekasan yang seperti apa? Dia nggak 100% dikendalikan oleh insting. Kalaupun dia dipengaruhi oleh insting, pilihan terakhir itu tetap ditentukan oleh dirinya sendiri. Diri itu yang mana? Ya, ketika dia berpikir itu. Si diri yang memikirkan sesuatu itu membuat dia mampu untuk menentukan dirinya. Menentukan diri itu yang kayak gimana sih? Nggak usah mikir jauh-jauh ya. Teman-teman, teman-teman memutuskan mau sekolah atau nggak sekolah, itu adalah bagian dari, atau itu lahir dari kemampuan teman-teman dalam berpikir. Nah, kalau orang berpikir, dia pasti memiliki alternatif-alternatif atau memiliki pilihan-pilihan. Sekurang-kurangnya satu pilihan, sekurang-kurangnya. Tetapi meskipun dia hanya memiliki satu pilihan pun, dia masih tetap menentukan dirinya. Mau mengikuti pilihan itu atau dia memilih untuk tidak mengikuti pilihan itu. Nah, dalam kajian-kajian etika, etika itu cabangnya filsafat gitu ya, itu ada dua makna kebebasan. Yang pertama adalah kebebasan eksistensial. Ini adalah kebebasan untuk menentukan diri sendiri. Ini memampukan seseorang untuk memilih. Dasarnya adalah kehendak. Loh, saya punya keinginan ini, punya halangan ini, tetapi kehendak saya itu mengarahkan saya untuk memilih yang ini, yang ini, yang ini. Misalnya gitu. Nah, ini adalah khas pada manusia ya. Karena dia mampu berpikir, maka dia bisa menentukan diri. Karena dia mampu menentukan diri, maka dia punya kebebasan eksistensial. Nah, dalam kebebasan eksistensial ini seseorang tidak hanya memilih, tetapi dia punya pertimbangan-pertimbangan atas pilihan-pilihan hidupnya itu. Jadi mengapa memilih sekolah? Nah, kemampuan untuk memberi alasan itu ada di sini. Ini bagian dari kebebasan eksistensial seseorang. Lalu bebas dari intervensi pikiran maupun fisik. Ini kebebasan eksistensial ya. Tidak di misalnya di sensor-sensor. Misalnya nih kalau mau memilih saya mau sekolah atau enggak, ada teman-temanmu yang lain misalnya, atau ada gurumu yang mengatakan gini aja, dibikin gimana caranya supaya anak-anak ini kepengen sekolah misalnya gitu. Nah, itu adalah intervensi. Seseorang yang memiliki kebebasan eksistensial itu dia harusnya dikasih semua informasi. Jadi kalau kamu nanti sekolah, konsekuensinya akan begini, begini, begini. Kalau nggak sekolah, kamu konsekuensinya akan begini, begini, begini. Sekolah aturannya mewajibkan kamu begini, begini, begini. Kalau kamu nggak mengikuti ini, kamu akan dihukum begini, begini, begini. Nah, ketika semua informasi itu sudah masuk, maka seseorang bisa memilih. Itu kebebasan eksistensial ya. Yang kedua adalah kebebasan sosial. Kalau untuk ciri kebebasan eksistensial itu kurang lebih ini ya. Kebebasan ini rutin. Kebebasan yang otomatis. Kita seringkali tidak sadar bahwa kita punya kebebasan itu.
Bebas untuk apa? Untuk mikir apapun. Baik yang pikiran yang bersih maupun pikiran yang kotor. Bebas untuk apa lagi? Bebas untuk pergi kemanapun. Sejauh kita punya uang untuk mencapainya, ya. Atau sejauh ada alat transportasinya. Nah, gitu. Maka kebebasan eksistensial itu nampak dalam apa? Nampak dalam ungkapan-ungkapan kayak gini. Saya bebas untuk apa? Untuk makan, untuk minum, untuk pergi, untuk apa, dan seterusnya. Nanti kalau yang kebebasan sosial itu cirinya bukan bebas untuk lagi, tapi bebas dari. Nah, nanti kita akan melihat. Kebebasan sosial adalah kebebasan yang diperoleh ketika seseorang tidak berada di bawah tekanan, tidak berada di bawah kewajiban atau paksaan dari orang lain atau sistem lain di luar dirinya. Maka di kebebasan sosial ini dia akan mengatakan saya bebas dari borgol misalnya, bebas dari pasungan misalnya, bebas dari kelasnya Pak Krisma, kelasnya Bu Tini misalnya gitu. Bebas dari ekskur, nah misalnya gitu kan. Nah itu kebebasan sosial. Kebebasan sosial itu dimaknai dalam 3 hal ya. Yang pertama adalah kebebasan fisik, kedua kebebasan spiritual. Ini bukan soal kebebasan dalam relasi dengan Tuhan, bukan. Nanti kita lihat. Ketiga adalah kebebasan normatif. Kebebasan fisik adalah kebebasan yang diperoleh ketika seseorang tidak berada di bawah tekanan atau paksaan dari seseorang atau hukuman fisik dari orang lain atau sistem yang membuatnya tidak bisa melakukan kehendaknya. Nah, hukuman fisik itu bisa nampak dalam ini, misalnya todongan senjata, misalnya gitu kan. Kalau kamu memilih A, maka kamu akan saya tembak. Kalau kamu memilih B, maka kamu akan bebas dari ini. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, itu mengekang kebebasan fisik seseorang. Atau misalnya ketika kalian diborgol, oke, nggak apa-apa, kamu boleh sekolah, kamu boleh pergi kemanapun, tapi kamu tak borgol. Diborgolnya di pintu rumah, misalnya gitu. Ya nggak bisa kemana-mana, gitu kan. Nah, tapi apakah kalau sudah diborgol kayak gitu, kita tetap punya kebebasan? Punya. Apa itu? Ini. Kebebasan spiritual adalah kebebasan yang diperoleh ketika seseorang tidak mengalami sensor informasi yang membuatnya tidak bisa mengarahkan pikiran dan kehendaknya. Nah, sensor-sensor itu atau larangan-larangan mempelajari sesuatu, itu mengurangi kebebasan spiritual seseorang. Nggak boleh belajar komunisme, misalnya gitu. Itu dialami oleh kami-kami yang sudah tua itu ya. Di masa Orde Baru itu nggak boleh mempelajari ini. Atau misalnya kalau sekarang itu tidak boleh mempelajari ilmu-ilmu agama lain misalnya gitu. Nah, itu juga bagian dari mengurangi kebebasan spiritual. Tidak boleh belajar atau tidak boleh mengetahui informasi-informasi tentang HTI. Nah, itu juga menyingkirkan kebebasan spiritual. Begitu juga misalnya tidak boleh mendapat informasi-informasi yang sehat, yang berimbang tentang LGBT atau misalnya tentang kondisi teman-teman atau masyarakat di Papua misalnya. Atau misalnya ada sensor atau larangan untuk mengetahui tentang apa yang terjadi di perang antara Ukraina dan Rusia misalnya gitu. Nah, itu adalah upaya untuk mengurangi kebebasan spiritual. Dalam konteks ini ya, teman-teman, internet positif itu sebenarnya masuk mengurangi kebebasan spiritual. Tapi nanti akan kita lihat, saya akan mengkritisi itu juga. Karena tidak semua kemudian ketika kita bicara tentang kebebasan spiritual itu lalu bisa diekstrimkan, itu nggak bisa. Teman-teman tahu ya, saya kira sensor-sensor di internet itu tetap sangat kuat sampai hari ini. Misalnya situs-situs porno misalnya itu di Indonesia itu dilarang dibuka. Dalam konteks kebebasan spiritual, ya jelas itu mengurangi kebebasan spiritual. Saya akan fair mengatakan itu. Tapi nanti akan kita lihat
mengurangi kebebasan spiritual yang kayak gitu itu boleh apa enggak? Atau etis atau enggak? Atau secara etika itu bisa diterima atau enggak? Begitu. Bisa itu. Tapi nanti kita lihat ya. Yang ketiga adalah kebebasan normatif. Ini adalah kebebasan yang dicapai ketika kita menginternalisasikan norma, hukum atau larangan tertentu karena kita yakin bahwa internalisasi itu baik bagi hidup kita. Saya ambil contoh misalnya gini ya. Dalam tradisi Islam itu makan babi dan daging anjing atau bertemu dengan babi dan anjing itu nggak boleh. Kalau orang-orang Islam atau kawan-kawan kita yang Muslim itu meyakini bahwa oh nggak apa-apa kok larangan ini menyehatkan saya, menyehatkan pikiran saya dan membuat saya semakin beriman, ya nggak apa-apa. Artinya ini adalah bagian dari kebebasan normatif seseorang. Kalian dipaksa untuk belajar misalnya. Awalnya mungkin kalian merasa ini kebebasan spiritual saya itu dihilangkan. Kenapa? Ini adalah saat bagi saya untuk bermain. Nah, misalnya gitu kan. Tetapi orang tuamu bisa mengatakan, loh, ini baik loh buat kamu. Ini baik loh. Meskipun kamu penuh penderitaan ya ketika belajar ya, harus lembur-lembur, harus latihan ini, latihan itu misalnya. Itu bisa dikatakan itu bagian dari kebebasan juga ketika teman-teman juga menginternalkan oh iya, saya tahu bahwa di masa depan saya menghadapi tantangan yang kayak gini. Sehingga kesulitan-kesulitan yang sekarang saya alami mau saya jalani. Saya nggak merasa terpaksa. Nah, itu nanti akan mencapai ini, kebebasan normatif ini. Nah, batas yang sering jadi soal kan ini ya, batas kebebasan itu apa sih? Yang pertama penting untuk disadari bahwa kebebasan eksistensial kita itu secara kodrati sudah terbatas. Jadi gampangnya itu gini, teman-teman mungkin pengen terbang ya kan, tapi nggak bisa kan secara kodrati kan. Apakah ada dari kalian yang ketika lahir itu, oh saya keluar itu sudah mau langsung terbang, misalnya gitu, nggak bisa kan? Nggak bisa. Atau misalnya kita terbatas secara kodrati meskipun kita nggak mendapat tekanan dari siapapun gitu ya, terbatas secara kodrati untuk bicara bahasa Rusia. Ya, memang kebebasan eksistensial kita itu terbatas. Saya pengen apapun, tapi secara kodrati itu ya saya memang terbatas. Nah, kebebasan sosial ini yang kebebasan eksistensial ya. Kebebasan sosial itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Nah, poin utamanya apa di sini? Kebebasan sosial tidak boleh mengurangi kebebasan orang lain. Posisi kita dalam masyarakat itu juga sudah sejak awal itu membatasi kebebasan kita. Misalnya seorang pejabat kan nggak boleh korupsi, itu sudah clear kan? Nggak bisa seorang pejabat kok mengatakan, loh saya kan punya hak asasi manusia. Dan hak asasi yang pertama itu soal kebebasan. Maka saya bebas juga korupsi dong, misalnya gitu. Nggak bisa. Saya bebas membunuh orang lain misalnya, nggak bisa. Mengapa? Karena kebebasan kita itu dibatasi oleh kebebasan orang lain dan nggak bisa kita mengurangi kebebasan orang lain demi kebebasan kita. Orang lain punya hak yang setara dengan kita. Maka kalau kita bebas melakukan sesuatu pada orang lain, itu orang lain juga berhak melakukan sesuatu pada kita. Nah, larangan dalam masyarakat, kenapa kok tetap boleh misalnya negara misalnya atau masyarakat itu melarang kita melakukan ini atau melakukan itu? Nah, larangan dalam masyarakat itu harus rasional dan akuntabel. Kenapa harus rasional dan akuntabel? Karena ini terkait dengan kebebasan sosial. Artinya apa? Kalau masyarakat melarang kita pun, larangan itu juga tidak boleh loh membatasi kebebasan sosial kita. Atau tidak, bukan tidak boleh membatasi ya, tetapi tidak boleh kemudian menghilangkan kebebasan sosial kita.
Maka larangan-larangan itu kalau misalnya ya, kita itu naik sepeda motor atau naik mobil itu kalau lampu merah itu harus berhenti gitu kan. Kita nggak bisa mengatakan pada Pak Polisi ketika kita ditangkap, Pak Polisi saya ini adalah manusia, Pak Polisi. Saya punya kebebasan sosial. Anda nggak bisa menangkap saya. Nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Aturan bahwa lampu merah itu berhenti, itu adalah aturan yang rasional loh ya. Apa tandanya itu rasional? Aturan itu diturunkan dalam konteks Indonesia ya, diturunkan dari aturan perundang-undangan. Yang di atasnya ada undang-undang yang lebih tinggi lagi sampai yang paling tinggi itu adalah undang-undang dasar ya kan. Undang-undang dasar itu adalah konstitusi di Indonesia. Nah, konstitusi itu dasarnya apa atau disepakati atas dasar apa? Atas dasar ini kontrak imajiner dari leluhur kita, dari kita sendiri sebagai warga negara, ya saya taat pada undang-undang. Kenapa? Karena kalau saya taat pada undang-undang, itu saya taat pada kontrak yang dulu secara imajiner itu saya tanda tangani. Loh Pak, saya nggak tanda tangan Pak. Kontrak itu saya nggak peduli sama kontrak itu. Oke, tapi kamu kalau sudah 17 tahun minta dibikinkan KTP dan dibikinkan SIM kan? Nah, SIM dan KTP itu menjadi hak kamu sebagai warga negara Indonesia karena apa? Karena kita secara imajiner itu tanda tangan kontrak sebagai warga negara Indonesia gitu. Nah, teman-teman, tapi poinnya nggak usah jauh-jauh dulu ya. Poinnya adalah ini, larangan dalam masyarakat supaya tidak menghilangkan kebebasan sosial ini harus rasional dan harus akuntabel. Larangan korupsi harus jelas, alasannya apa, ukurannya apa, hukumannya apa. Sampai ke situ. Dan ini harus applicable. Kalau nggak bisa diaplikasikan, kalau belum itu masih oke ya. Tapi kalau tidak bisa sama sekali diaplikasikan, ya tidak bisa. Itu artinya aturan itu atau pembatasan atas kebebasan itu tidak rasional dan tidak akuntabel. Nah, yang juga sering jadi soal adalah ini, bagaimana sih caranya membatasi kebebasan? Ada sekurang-kurangnya 3 cara, teman-teman ya. Yang pertama adalah paksaan fisik. Semua tahu ya, paksaan fisik ya. Ya ini contoh-contohnya ya. Excuse me, sir, do you have a moment to talk about freedom? Nah, misalnya gitu kan. Ya nggak mungkin lah kayak gini. Paksaan fisik saya kira jelas. Yang kedua adalah paksaan psikologis. Teror, sensor informasi, pengkondisian. Nah, dua ini sering jadi masalah. Kenapa? Karena manusia rasional itu memang sebaiknya ya secara etis itu tidak dikasih dua paksaan ini. Yang paling waras kalau kita membatasi kebebasan itu adalah dengan aturan-aturan normatif. Di sana ada diskusi, ada kesepakatan, ada batasan-batasan yang juga oke, saya sepakat, saya juga mau membatasi diri saya sendiri gitu. Nah, manusia rasional itu harusnya itu mengedepankan ini, harusnya. Dengan aturan normatif, dengan menggunakan norma berdasarkan kesepakatan. Nah, bagi makhluk rasional, aturan normatif ini penting atau fundamental untuk diterapkan. Nah, selain kita bicara tentang pembatasan-pembatasan yang juga menarik dan penting untuk didiskusikan ketika ngomong tentang kebebasan adalah tanggung jawab, teman-teman. Saya sering terganggu ya dengan orang-orang yang selalu mengatakan atau sering mereka mengatakan bahwa tolong dahulukan kewajiban. Ya enggak gitu. Kewajiban dan hak itu adalah dua sisi mata uang yang dua-duanya harus dijalankan gitu. Nah, tapi saya ingin mengatakan gini ya, kebebasan dan tanggung jawab juga kurang lebih kayak gitu. Orang yang bebas itu tandanya adalah ketika dia mau bertanggung jawab. Nanti saya tunjukkan analisis logisnya.
Tanggung jawab adalah situasi yang mewajibkan seseorang untuk menanggung konsekuensi dari tindakannya. Nah, pertanyaannya kan kemudian, mengapa orang tidak mau bertanggung jawab? Sekurang-kurangnya ada 3 jawaban untuk ini ya. Yang pertama, merasa tidak mampu. Yang kedua, malas bertanggung jawab. Yang ketiga, meyakini ada yang lebih penting. Disuruh mengerjakan PR misalnya. Nggak mau mengerjakan PR karena apa? Nggak mampu. Atau malas, saya nggak mau mengerjakan PR. Atau yang ketiga, nggak main atau jalan-jalan itu lebih penting daripada mengerjakan PR. Nah, masalahnya apa sih ini? Orang yang tidak mau bertanggung jawab itu pada dasarnya adalah karena dia tidak mampu melawan kehendak atau keinginannya sendiri. Ya kan? Saya lebih memilih untuk pergi ke mall. Kenapa? Ya itu kehendak atau keinginan saya. Sehingga saya nggak mau bertanggung jawab untuk yang ini. Yang lain itu lebih penting. Nah, orang yang kayak gini, orang yang tidak mau bertanggung jawab karena nggak mampu melawan kehendaknya sendiri, itu orang yang seperti apa sih? Orang yang tidak mau bertanggung jawab adalah orang yang tahu bahwa dia harus bertanggung jawab tapi tidak mampu melawan keinginannya sendiri. Orang ini adalah orang yang kebebasan eksistensialnya lemah. Maka, apakah orang yang tidak bertanggung jawab itu orang yang bebas? Justru enggak. Tetapi orang-orang itu adalah orang yang kebebasan eksistensialnya lemah. Orang yang kebebasan eksistensialnya lemah itu yang kayak gimana sih? Orang yang misalnya nih, pecandu ini misalnya. Dia udah nggak bisa memilih lagi kan untuk, oh saya nggak mau kecanduan kok. Saya pengen melakukan hal-hal yang lain aja. Sudah nggak bisa memilih itu. Gitu. Nah, apakah norma moral itu membatasi kebebasan kita? Norma moral itu misalnya kamu harus jujur, jangan membunuh, lalu jangan menyakiti hati orang lain, misalnya gitu ya. Jangan apalagi ya, norma moral itu hal-hal yang berciri universal, aturan-aturan umum yang di mana-mana itu pasti berlaku, nggak hanya di Indonesia saja, tapi juga di semua tempat lain itu berlaku. Nah, norma moral itu berdasarkan pada nilai-nilai universal dan menantang setiap orang untuk menentukan dirinya sebagai orang bebas. Nah, menentukan diri ini adalah pilihan. Pilihan ini menunjukkan bahwa seseorang tidak dikontrol oleh insting-insting hewaninya. Norma moral itu justru membantu seseorang untuk menunjukkan martabatnya dia sebagai manusia. Misalnya, kamu harus jujur. Ya, kalau manusia benar itu ya harus jujur memang. Kamu jangan membunuh. Ya memang manusia yang benar itu ya memang jangan membunuh. Dan lihat, ketika kita mengikuti aturan-aturan moral ini, apakah aturan-aturan moral ini betul-betul membatasi kita? Enggak, teman-teman. Justru ketika kita mengikuti batasan ini, membunuh itu enggak boleh gitu ya. Itu justru kita menjadi semakin bebas. Semakin bebas dalam arti apa? Dalam arti bahwa saya semakin manusiawi. Saya semakin menjadi manusia. Nah, dalam konteks itu, maka kita mengatakan bahwa norma moral universal itu tidak membatasi kebebasan kita. Malah justru membuat kita semakin berdaya. Membuat kita semakin, oh manusia itu kayak gini ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu ya. Yang benar itu kayak gitu. Nah, seorang yang otonom itu adalah orang yang sudah menerima aturan-aturan moral itu bukan sebagai beban hidup. Kalau kalian itu seorang siswa yang otonom, itu kalian nggak akan ribet ketika dikasih tugas sama gurunya. Kenapa? Oh, saya tahu bahwa tugas-tugas ini penting buat saya. Maka saya akan belajar sebisa mungkin untuk melakukan tugas-tugas ini atau mengerjakan tugas-tugas ini. Begitu. Nah, itu adalah seorang siswa yang otonom kemudian. Seorang siswa yang otonom itu dia akan merasa bebas. Sudah dikasih tugas saja, ini tolong dikerjakan bagian ini, bagian ini, bagian ini. Kalau kamu bingung, kamu tanya saya. Sudah selesai nanti. Gitu. Nah, ini salah satu tujuan pendidikan ya, teman-teman ya sebenarnya. Menjadikan seseorang itu otonom.
setuju untuk melakukan kewajiban moral sebagai cara hidupnya dia. Nggak perlu disuruh-suruh kalau orang sudah kayak gini. Nah, ini adalah tantangan kebebasan kita ya hari-hari ini ya. Ini slide terakhir saya. Ini sebenarnya saya membahasakan apa yang tertulis di gambar. Soal hate speech misalnya. Kita bebas loh menyampaikan segala sesuatu di media sosial. Tapi hate speech enggak. Kalau itu hate speech, itu pasti akan mengurangi free speech-nya orang lain. Membunuh karakter orang lain misalnya. Bikin orang lain nggak didengarkan sama sekali. Nah, itu malah justru pelanggaran terhadap ini. Terhadap kebebasan ini. Karena itu nanti akan terkait atau lebih dekat ke paksaan fisik dan paksaan psikologis. Lalu ini ya, di kelas itu kalau orang pengen ngomong itu sebaiknya memang diberi ruang gitu kan. Maka pertanyaannya kemudian adalah kalau yang ini jelas ya, yang ini jelas ya. Ini membatasi kebebasan kita. Apakah kita bebas berekspresi itu secara bertanggung jawab? Di media sosial itu kan seringkali kita melempar isu, setelah itu pergi gitu kan. Artinya apa? Nggak mau mempertanggungjawabkan. Ketika ditanya, kenapa kamu kok ngomong kayak gitu? Dia nggak mau menjawab. Nggak mau mempertanggungjawabkan secara masuk akal. Nah, itu masalah serius itu. Lalu yang kedua, adakah ruang untuk ekspresi diri secara jujur, bebas dari intimidasi? Gimana, kamu merasa senang nggak dengan kuliah hari ini atau dengan kelas hari ini misalnya? Nggak boleh mengatakan, enggak Pak, saya sebenarnya nggak suka dengan pelajarannya Bapak. Nggak boleh kayak gitu. Ya itu intimidatif itu. Nah, ada nggak habitus, pembiasaan atau latihan untuk mengekspresikan diri secara sehat? Nah, ini juga penting. Lalu, betulkah kebebasan saya ini benar-benar sesuai dengan kehendak saya? Bukan hasil hoax, fake news, sentimen personal. Nah, dalam konteks ini kita diajak untuk kritis secara sehat. Itu saja sih pemantik diskusi dari saya. Saya persilahkan teman-teman untuk lanjut diskusi. Baik, terima kasih Pak Simon. Ya, atas paparannya semuanya ini bisa dikatakan sebagai selayang pandang begitu ya, kebebasan. Ya, silakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya atau mengangkat sebuah kasus gitu ya. Semacam itu ya. Atau mau ingin membantah begitu juga boleh. Ya, silakan. Monggo, atau mungkin cerita begitu. Bisa. Boleh, jangan percaya sama saya lah. Ya. Jangan percaya. Jangan ditelan mentah-mentah juga. Jadi memang perlu berdiskusi. Di sini ada tamu, Pak Denis Guritno. Oh iya. Yeah. Halo bro, kawan lama nggak ketemu. Ya, silakan. Kalau nggak ada yang tanya, saya lagi yang tanya nanti nih. Ya, boleh. Mungkin biasanya banyak kasus kalau buat ini tuh. Oh enggak banyak kasus. Maksudnya contoh kasus. Creator of cases ya. Iya, oke, silakan. Enggak, saya cuma gini ya Pak Simon. Statement saya ini benar nggak ya? Kalau saya mengatakan bahwa kebebasan itu tidak ada yang absolut. Benar. Kita nggak pernah ada kebebasan yang absolut. Karena kebebasan kan tadi dibatasi, ya itu yang pertama. Kemudian benarkah bahwa kebebasan itu juga dibatasi oleh faktor budaya setempat? Betul ya. Selanjutnya kan tadi dihubungkan kebebasan dengan tanggung jawab, ya. Nah, kira-kira apakah ada batasan atau ada ini usia ya? Maksud saya usia anak itu bisa bisa menggunakan haknya untuk bebas. Jadi misalnya contoh begini, anak misalnya dikatakan di Indonesia 17 tahun punya KTP ya, dikatakan bahwa 17 tahun sudah dewasa. Artinya kalau di bawah itu, selama dia masih dengan orang tua, artinya dia tidak bisa menggunakan haknya sepenuhnya untuk bebas, untuk hak kebebasan dia. Betul nggak? Misal karena dia kan atau anak gini balita.
balita tidak bisa dong kita dia menggunakan, karena kan tadi ada kebebasan. Kebebasan itu apakah betul kodrat ya, kodrat manusia ya, karena diberikan menurut agama kan kehendak bebas itu diseakan-akan bukan seakan-akan, tapi diberikan oleh Tuhan katanya agama kan. Berarti kalau gitu anak umur 5 tahun itu pun sudah punya kebebasan mestinya ya, mempunyai, maksud saya potensinya ya, potensi atau apa itu kebebasan. Nah, tapi apakah dia bisa menggunakan kebebasan dia? Dan karena kan kebebasan tadi harus punya tanggung jawab, dan dia kan belum memiliki akal budi yang sempurna. Jadi bagaimana caranya, saya kurang bisa ini ya, gimana caranya saya nggak bisa mengungkapkan dengan benar. Kira-kira kebebasan itu apakah baru setelah usia sekian, maka kamu bisa menggunakan kebebasanmu sepenuhnya, karena kamu sudah bisa dituntut untuk bertanggung jawab. Anak umur 13 tahun misalnya membunuh, kan secara hukum dia nggak bisa dituntut sebagai orang dewasa begitu. Ya. Sementara itu dulu, Pak Simon. Baik, terima kasih. Memang ya, obrolan tentang kebebasan itu bisa seserius ini memang. Sangat bisa seserius ini. Persis menurut saya karena kebebasan itu hal yang sangat abstrak. Dan upaya kita untuk memahami kebebasan itu hampir selalu terbatas oleh kemampuan kita memahami sesuatu, oleh budaya kita, dan lain sebagainya. Begitu. Nah, saya mau mengajak untuk membahas kalimat pertama atau pernyataan awal yang diminta oleh Bu Tini untuk saya tanggapi, gitu ya. Apakah tidak ada kebebasan yang absolut? Apakah ada kebebasan yang absolut? Apakah ada kebebasan yang absolut, begitu ya? Saya sendiri sih melihat begini. Kebebasan itu kan tidak pernah lepas dari kemanusiaan, gitu ya. Maka di mana ada manusia, katakanlah itu di situ juga dia itu punya kebebasan, begitu. Nah, tapi pemahaman kalau saya ngomong tentang manusia atau saya ngomong oh ini manusia, oh itu manusia gitu. Itu kan saya mengandaikan bahwa si manusia ini individu yang secara abstrak tidak terkait dengan orang-orang di sekitarnya, gitu kan? Atau misalnya nih, saya mengatakan kemanusiaan. Dalam kemanusiaan ada kebebasan. Kita bisa memahami itu kan? Tapi begini, ketika kita bicara tentang manusia konkret, apakah si manusia ini lepas dari ruang, waktu, dan lepas dari hidup sosial? Tidak mungkin. Maka ketika kita berbicara tentang kebebasan dan itu melekat pada seseorang, pada dasarnya kita harus menyepakati juga bahwa kebebasan itu sudah dibatasi. Oleh apa? Sekurang-kurangnya adalah secara eksistensial, seseorang itu tidak bisa melakukan semua yang ada dalam kehendaknya dia. Manusia dalam arti konkret ini, manusia yang itu loh, Pak Krisma itu loh Simon itu loh si Godfrey itu loh. Mengapa? Karena kita sudah terlempar dalam satu konteks. Kita nggak bisa mengatakan bahwa itu loh, Simon itu kan punya kesimonannya sendiri. Nah, dalam bentuk abstrak kita bisa memahami. Tetapi secara konkret nggak mungkin kebebasan kok sepenuhnya itu absolut, itu nggak mungkin. Ketika dia melekat pada manusia yang secara konkret itu memang sudah terikat oleh banyak sekali ikatan. Begitu. Nah, ini memang juga menarik ketika dikaitkan dengan kebudayaan. Ada banyak aliran dari tradisi filsafat, terutama tradisi filsafat Barat ya, ketika dia berbicara tentang manusia dan terutama bicara tentang secara konkret manusia itu kan individu, gitu ya. Nah, beberapa tokoh dari banyak tradisi, gitu ya, Aristoteles, lalu Plato dan teman-temannya itu kebanyakan meyakini bahwa kalau kita bicara tentang manusia itu kita bisa ngobrol secara manusia secara abstrak.
Jadi manusia itu begini, punya ciri ini, punya ciri ini, punya ciri ini, punya ciri ini, dan seterusnya. Gitu. Tapi memang ada perubahan serius, Descartes itu juga masih ya, kurang lebih kayak gitu. Mereka menyebut sebagai, oh ini si ego ini, atau si diri ini adalah diri transendental. Saya agak senang ya menerangkan ya kayak gini. Diri transendental itu yang kayak gini loh. Ini adalah diri abstrak. Misalnya, tadi kan saya menyebut bahwa manusia itu apa sih, atau Simon itu apa sih? Apakah Simon itu ini tangan saya? Bukan, itu tangannya. Simon itu ini, bukan, itu mukanya. Simon ini baju, bukan, itu bajunya, gitu kan? Nah, maka Simon ini apa? Simon itu adalah sesuatu yang abstrak juga. Itulah si aku. Jadi saya sejak kecil sampai tua nanti, ketika saya ditanya kamu siapa, ya aku, gitu kan? Aku itu meliputi apa? Meliputi keseluruhan. Ini adalah abstraksi. Ini adalah abstraksi. Nah, tapi ada satu sekitar tahun berapa 1900-an begitu, itu ada beberapa tokoh, terutama ketika kita bicara tentang tokoh fenomenologi Heidegger misalnya, dia bicara secara konkret bahwa ya benar memang kalau kita memahami individu yang kayak gitu itu abstrak. Tapi ya memangnya ada yang kayak gitu selain dalam pikiran kita. Nah, konkretnya kita itu sudah sejak awal dilempar dalam satu situasi yang mana situasi itu mengajari kita sesuatu. Itulah kebudayaan. Maka dalam hal ini kalau kita ngobrol tentang kebebasan, bebas itu sendiri itu kan bagian dari konstruksi kebudayaan juga. Nah, dalam konteks inilah saya masih sepakat sama yang pertama ya. Tidak ada kebebasan yang absolut. Tapi apakah kemudian tidak perlu kita mempelajari kebebasan dalam arti yang absolut itu? Apakah kita nggak perlu mempelajari kebebasan yang ideal itu? Menurut saya, justru kekasan dari kemampuan rasional manusia adalah kemampuannya dia untuk membuat dialektika ini hidup antara yang ideal dengan apa yang real. Supaya kita selalu punya orientasi. Oh, saya pengen bebas-bebas tuh yang kayak gimana sih? Yang ideal yang kayak gini. Realnya apakah kayak gitu? Oh ya enggak. Realnya kita masih ketemu dengan batasan-batasan. Dari situ lalu kita bisa bicara tentang misalnya HAM, kita bisa bicara tentang oh kemiskinan itu mengurangi kebebasan misalnya. Kita bisa bicara tentang aturan-aturan pemerintah itu mengurangi kebebasan. Kita bisa tanya sama aktivis-aktivis HAM itu. Kalau kamu suka protes sama pemerintah misalnya, kamu sebenarnya pengen kebebasan yang seperti apa sih gitu. Saya kok cukup yakin ya aktivis HAM itu juga akan bingung menjawab itu gitu. Tapi bahwa ada orientasi, ada yang ideal itu memandu kita untuk oke lah, yang ini kurang bebas. Kita bikin yang lebih bebas lagi, begitu seterusnya. Nah, lalu yang terakhir, apakah ada kaitan antara kebebasan dan usia seseorang? Saya sendiri melihat dan menilai ya, sejauh ini diskusi tentang kebebasan itu selalu mengandaikan, atau diskusi tentang manusia begitu ya, itu selalu mengandaikan manusia yang secara ideal itu satu, bisa bebas dari ruang dan waktu. Lalu kalau kebebasan dari ruang dan waktu ini kita konkretkan, ya kita akan mengatakan bahwa kebebasan bagi orang dewasa. Atau kebebasan bagi orang ketika dia sudah mencapai usia tertentu menurut kebudayaan wilayah tertentu. Begitu. Nah, saya sendiri juga meyakini gini ya, kebebasan dan kebudayaan itu tetap harus ada dialektika juga ya. Artinya begini, kebudayaan itu tetap harus dikritisi juga. Sementara itu kebebasan itu juga harus tidak bisa dipaksakan terhadap kebudayaan. Artinya ada dialektika yang melihat konteksnya seperti apa. Saya ambil contoh ya, usia dewasa seseorang itu setahu saya, tapi saya tidak punya basis data yang sangat rigid tentang ini ya. Tapi setahu saya itu
bergerak menjadi semakin hari itu semakin rendah ya, kalau nggak keliru ya. Tetapi setahu saya pokoknya ini bergerak. Misalnya usia pernikahan seseorang itu kalau dulunya itu 20 tahun atau berapa begitu ya. Kalau tidak keliru itu sekarang sudah turun jadi berapa, 18 tahun atau berapa misalnya. Nah, ini menurut saya adalah bagian dari dialektika itu. Bagian dari dialektika itu. Nah, kaitannya antara kebebasan dan usia seseorang ya nanti akan sangat tergantung pada diskusi-diskusi, lalu tergantung pada kebudayaan, lalu arus zamannya seperti apa. Kurang lebih seperti itu sih. Secara filosofis. Soalnya kita kan nggak bisa ya, misalnya ada anak umur 7 tahun, apa 5 tahun, apa 6 tahun, 10 tahun, begitu kita tuntut untuk bertanggung jawab. Kamu sudah saya beri kebebasan, kemudian oke, saya beri kamu kebebasan, kemudian kita menuntut dia untuk bertanggung jawab. Kan saya rasa sulit ya untuk seperti itu gitu. Misalnya contoh gini, ada anak umur 10 tahun, dia bilang ke orang tuanya, "Pak, Mas, saya mau pergi dengan teman-teman melihat konser. Konser ini bagus, semua temanku lu diizinkan bla 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 bla. Oke, saya beri kamu izin, saya beri kamu kebebasan. Tapi tanggung jawab ya, jangan sampai terjadi sesuatu, kan nggak bisa. Kalau misalnya contoh misalnya di dalam konser itu ternyata dia ditipu kena narkoba gitu, kan kita nggak bisa menuntut dia untuk bertanggung jawab. Sehingga kalau menurut saya seandainya anak itu masih di bawah usia yang kita bisa katakan jadi kita tuntut tanggung jawabnya belum dewasa atau dia belum dewasa, ya kita sebagai orang yang sudah dewasa kita berhak untuk membatasi kebebasan individu tadi. Betul Bu, saya sepakat yang soal itu. Tapi yang menurut saya penting untuk digarisbawahi, yang saya sebut di presentasi itu memang yang bentuk idealnya ya. Saya lebih melihat bahwa anak kecil itu kebebasan eksistensialnya dia yang masih lemah. Ya. Maka kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang kebebasan eksistensialnya lemah, apa yang harus kita lakukan? Ya harus dikasih batasan. Saya ambil contoh lain ya, kita nggak usah ngomong tentang anak kecil. Orang dewasa saja, misalnya saya mabuk sampai kecanduan misalnya. Dan setiap kali saya mabuk, saya teriak-teriak dan ngamuk misalnya. Lalu polisi mukuli saya, kamu nggak boleh kayak gitu. Lalu apakah boleh saya mengatakan pada polisi, ini hak saya, misalnya gitu. Nggak bisa. Ketika kebebasan eksistensial kita lemah, ya kita butuh orang lain untuk menertibkan kita supaya kita bisa terbantu untuk memenuhi kebebasan eksistensial kita. Karena kalau usia sudah dewasa, yang kita anggap dewasa, maka otomatis kita tanggung jawab itu bisa kita tuntut dari orang tersebut. Sedangkan kalau dia belum sampai dewasa, maka otomatis yang kita tuntut adalah yang memberi kebebasan. Menurut saya kan gitu nanti akhirnya. Betul, ya. Betul. Nanti akan sampai ke situ. Iya, kalau menurut saya ada satu lagi pemikiran. Ini saya tidak tahu. Ini hanya keluar aja spontan dari pemikiran saya. Manusia bebas itu kalau menurut saya adalah manusia bisa keluar dari egonya. Kalau kita bisa keluar dari ego kita, maka kita itu menjadi manusia benar-benar bebas. Jadi kita nggak akan ada faktor apapun di luar yang bisa membuat, yang bisa mengatur kita begitu. Tapi tetap ada lagi ya, karena kita masih dalam ruang yang ada interaksi dengan alam semesta, dengan semesta, dengan orang lain, dengan yang lain, maka otomatis ya kita itu nggak mungkin nggak dibatasi. Tapi maksud saya orang yang bisa keluar dari ego ini akan menjadi orang yang bisa bebas dari dirinya sendiri dulu. Gitu. Itu menurut saya, tapi nggak tahu, saya nggak ngerti. Ini cuma keluar dari pemikiran saya. Oke, makasih Pak Simon. Makasih Bu Tini. Yang bagian terakhir ini memang ini salah satu hal yang paling sulit ya ketika kita ngomong tentang kebebasan. Karena begini, kita seringkali menilai kebebasan orang lain itu dari sudut pandang orang ketiga. Padahal kalau kita ngomong tentang kebebasan seseorang, itu yang bisa kita akses itu sebenarnya hanya kebebasan kita sendiri. Saya ambil contoh misalnya, apakah misalnya nih ya, yang agak ekstrim, seorang pastor yang meninggalkan seluruh keluarganya dan rela jadi miskin untuk melayani wilayah-wilayah kampung-kampung kecil begitu ya. Dia nggak mau kalau tugas di kota misalnya, ini sudah jarang ya.
jajaran. Tapi betul-betul mau hidup miskin, itu apakah Ada kok itu ya, itu Pak Krisma. apakah betul dia orang yang bebas? Ya. Belum tentu juga. Bisa jadi dia bergulat terus-menerus untuk Ya. untuk apa? Saya pokoknya pengen yang ideal yang kayak gini, meskipun badan saya itu sebenarnya saya nggak mau begitu. Nah, persis di situ ukuran untuk menentukan seseorang bebas atau seseorang tidak bebas itu pada akhirnya harus ukuran-ukuran yang sangat tadi saya menyebut normatif dan harus dilakukan secara sangat dialogis. Dialogis dalam arti apa? Misalnya nih ya, saya super kaya, saya bisa melakukan semuanya yang saya inginkan misalnya gitu. Semua orang barangkali dari sudut pandang orang ketiga mengira bahwa saya orang yang bebas. Tapi ukuran kebebasan nggak bisa kayak gitu juga. Ketika mau mengukur kebebasan saya harus ditanya dulu, gimana sih selama ini kamu merasa bahwa kamu bebas atau enggak sih begitu. Masih tetap harus seperti itu. Artinya upaya untuk mengukur kebebasan itu bukan sesuatu yang mudah. Terutama kalau kita bicara tentang kebebasan eksistensial. Sementara itu kalau kita bicara tentang kebebasan sosial, ini yang menurut saya sangat penting ya. Ukurannya harus jelas karena bisa diukur ini. Saya ambil contoh misalnya. Dulu saya baru menyadari akhir-akhir ini. Dulu saya itu menjadi korban dari Orde Baru dengan kewajiban untuk sekolah 6 tahun misalnya gitu kan. Mungkin teman-teman sudah sekarang mendapat kewajiban untuk wajib belajar berapa? 12 tahun atau berapa gitu kan. 12. Kenapa kok saya merasa terpaksa? Karena sekolahnya harus bayar gitu loh. Kalau wajib kan harusnya negara menanggung semuanya gitu kan. Nah, dalam konteks ini kita bisa bicara tentang kebebasan sosial. Kalau saya diwajibkan, ya seluruh fasilitasnya harus dibebaskan gitu loh. Kenapa? Karena ini terkait dengan kebebasan sosial saya. Sehingga saya tidak ditekan, kamu harus melakukan ini, melakukan itu yang bukan kehendakmu. Begitu. Nah, soal-soal seperti itu bagi para pegiat HAM, pegiat kebebasan, dan juga bagi kita semua, saya kira itu sangat penting supaya kita tidak menjadi penindas atau kita tidak ditindas oleh organisasi, kelompok, atau orang lain. Itu sih, tapi itu secara sosial. Begitu. Menyambung tadi ya, makanya ada istilah, sempat ada istilah salah kaprah begitu ya. Ada istilah yang sering kita dengar itu kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, kebebasan yang bertanggung jawab itu sebenarnya nggak ada. Karena kalau kita bebas, otomatis tanggung jawab itu melekat begitu ya. Ya, betul. Lalu kemudian kalau soal usia, saya tadi setuju dengan diskusi tadi. Tapi kalau saya gali lagi, kebebasan itu berarti terikat dengan intelektualitas. Ya. Kemampuan orang berpikir, memutuskan gitu ya. Kematangan akal budinya dia. Betul, kematangan akal budi, rasio itu penting sekali. Makanya anak kecil batasannya lebih banyak dalam menentukan pilihan hidupnya dibanding orang yang kita katakan sebagai dewasa. Katakanlah range usia dewasa itu berapa menurut WHO begitu ya, kita bisa lihat ya. Tapi saya kira itu tetap bergeser terus bisa sih. Karena tetap harus ada penelitian dan seterusnya. Mereka melihat perkembangan kognitif begitu. Kalau dalam psikologi perkembangan begitu ya, psikologi kognitif seperti itu. Nah, maka kebebasan itu terkait dengan intelektualitas. Makin kita intelektual, bisa dikatakan kita makin bebas, tapi belum tentu bebas secara absolut memang. Ya. Memang. Saya sepakat ya dengan itu ya. Artinya justru dengan teman-teman semakin rajin belajar, meskipun rajin belajar itu penuh dengan pengorbanan begitu ya. Itu sebenarnya adalah upaya untuk membuat teman-teman semakin punya banyak pilihan. Saya menyederhanakan kayak gitu ya. Artinya semakin kamu tahu banyak, itu kita semakin punya banyak pilihan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Dan semakin orang punya banyak pilihan, dia justru semakin bebas. Saya membayangkan kurang lebih kayak gitu sih sebenarnya. Meskipun ya saya tahu ya bahwa semakin punya banyak pilihan, kita kadang-kadang juga semakin dikondisikan juga ya. Ya. Kita kalau terbiasa untuk selalu terikat atau terbiasa selalu diberi instruksi, maka kalau kita diberi kebebasan itu kita jadi bingung. Betul. Kan seperti ya kurang lebih kita itu seperti binatang. Kalau misalnya binatang
yang biasa dipelihara di rumah, kalau kita lempar di hutan kan dia bingung, pasti mati, dia nggak bisa Iya, bertahan. stres. Ya, betul. Stres. Sama seperti manusia, kalau terlalu banyak diberi instruksi, silahkan sekarang Anda masing-masing bebas berkreasi masing-masing, malah Bingung. diem semua, stuck di tempat dia, Malah nggak diem. bisa ngapa-ngapain. Betul. Tapi memang itu ini ya Bu ya, menurut saya menarik. Ini yang kemudian menjadi situasi dilematis di sekolah begitu ya. Karena latihan kebebasan itu kan sebenarnya sangat penting. Betul. Tapi ini jadi kontraproduktif ketika misalnya sekolah-sekolah atau organisasi atau sistem hidup bersama kita itu penuh dengan target-target, harus begini, betul, harus betul. begitu, begitu. Ya. Dan itu membuat ketidakbebasan atau ketidakadilan itu ya, pokoknya yang mengurangi kebebasan itu terjadi secara sistemik kemudian. Betul. Sekarang kita bisa membayangkan ya, guru-guru itu misalnya sudah kalian saya bebaskan semuanya misalnya gitu. Terserah mau apa, bingung semua. Ya, tanpa pernah melakukan itu siswa-siswa tidak pernah belajar untuk mengekspresikan kebebasan mereka. Iya. Betul. Tetapi ketika itu dilakukan seringkali entah itu kepala sekolahnya, entah itu pimpinannya di mana itu punya target-target harus begini, harus begitu, harus berpakaian ini, harus berpakaian itu. Yang seragam itu paling menyebalkan tuh. Saya paling benci sama seragam. Kenapa nggak ngomong, Bu? Loh, sudah sering ngomong. Oh, sudah sering ya. Saya nggak ngerti sih apakah tradisi ini masih ada. Besok itu pakainya apa ya bajunya? Nah, itu ada pertanyaan. Oh ya, di antara masih ada nggak tradisi itu di sana? Di antara guru-guru sendiri, ya betul, masih ada. Dan saya merasa begini loh, bahkan hanya masalah baju itu aja sudah menjadi ketakutan. Betul. Ya. Nah, gimana kita bisa kreatif kalau seperti itu? Ya, itu sering dibicarakan dengan di antara guru-guru sendiri juga toh. Jadi guru-guru pun juga takut salah berpakaian. Takut salah. Betul, guru-guru sendiri juga salah. Heran, kenapa sih kalau kita berbuat salah yang masih bisa kita pertanggungjawabkan, why not begitu? Ya kan? Kenapa kita harus takut salah begitu? Mungkin saya aja yang bandel ya, karena biasanya kalau Jumat ini kan pakainya pakai putih ya, tapi saya pakai baju kelas terus. Gitu. Kita laporin kamu. Silakan Enji, silakan lagi. Silakan Enji. Tadi kan Pak Simon tuh bilang kalau misalnya anak kecil tuh kebebasan eksistensialnya tuh lemah. Itu tadi aku sempat bahas kalau misalnya bayi gitu ya, misalnya bayi itu kayak bebas nangis dan orang-orang kayak di masyarakat kita tuh kayak masa oh ya itu kayak sesuatu yang wajar gitu. Tapi coba kalau misalnya udah dewasa, terus orang itu pengen mengekspresikan dirinya gitu, misalnya kayak nangis, orang-orang tuh bakal bilang gitu, jangan nangis gitu aja kok nangis, cengeng kamu gitu. Padahal menurutku itu kan kebebasan untuk mengeluarkan emosinya. Karena aku mikir kalau misalnya emosinya itu dipendam, itu ibarat kayak celengan atau kayak balon gitu. Jadi kayak ibarat emosinya itu udaranya terus dipendam di dalam balonnya gitu, pasti bakal pecah. Dan ketika emosinya pecah itu pasti bakal wah serem banget. Nah terus aku pengen bahas lagi yang itu kebebasan itu terpengaruh oleh budaya yang tadi katanya Butini itu. Menurutku itu benar. Soalnya banyak kayak dari pemikiran-pemikiran yang kita punya itu tercipta dari lingkungan sosial kita. Beda lingkungan sosial ya, beda perspektif gitu. Terus lagi kayak misalnya waktu belajar PKN sama Pak Krisma gitu kan, itu waktu itu jelasin kayak misalnya undang-undang dasar gitu, atau aturan di sekolah gitu lah. Itu kan yang bikin bukan kita, kayak sifatnya itu kan memaksa, kita nggak ikutan bikin. Jadi kayak itu menghilangkan kebebasan kita gitu loh. Tapi kalau misalnya kita ikutan bikin juga bakal ribet ya sebenarnya. Habis itu apa lagi yang dibahas? Ini yang disuruh wajib sekolah, tapi kita nggak dibayari buat sekolah. Terus di Indo itu kan ada sekolah negeri ya, katanya kayak gratis. Aku nggak tahu sih, soalnya nggak pernah sekolah di sekolah negeri. Cuma kayak di beberapa negara itu kan emang udah ada yang membiayai gratis gitu buat sekolahnya, gitu, kasih beasiswa gitu. Sedangkan beda sama Indonesia. Apakah itu artinya Indonesia itu sudah melarang atau membatasi kebebasan dari masyarakatnya sendiri? Terus lagi, bentar ada satu lagi. Yang kebebasan itu sudah ada sejak balita atau saat usia tertentu yang tadi katanya di sini. Terus sama Pak Krisma itu bilang kalau misalnya orang itu makin bebas kalau misalnya intelektualnya itu makin tinggi gitu kan.
Menurutku kebebasan itu udah ada, nggak mengenal usia ya. Contohnya ya, aku sekarang kelas 11 ya bisa sekolah. Itu bukan karena keinginan orang tuaku yang kayak, "Ji, kamu tuh harus sekolah loh." Tapi dulu aku sendiri yang minta ke orang tuaku untuk buat sekolah gitu. Umurku waktu itu masih 2 tahun, tapi aku udah minta gitu. Aku pengen sekolah gitu. Terus orang tua kayak bingung, kamu tuh masih usia umur 2 gitu loh. Masa udah sekolah? Tapi setelah saya pikir-pikir kayak intelektual berhubungan sama intelektual tadi, emang waktu aku kecil emang udah suka baca gitu. Jadi mungkin tingkat intelektualnya udah beda sama anak-anak seusiaku. Jadi ya, lingkungannya untuk mendukung. pengen sekolah. Ya, betul. Udah sih. Iya, betul, Angie. Tapi maksudnya saya maksud itu bukan masalah kebebasan, memang ada melekat mulai dari lahir. Ya tadi dikatakan Pak Simon, eksistensial tadi. Nah, tetapi yang saya maksud begini, tanggung jawab. Apakah anak kecil itu, misalnya seperti kamu bilang begini ke mama papa waktu umur 2 tahun, aku pengen sekolah. Terus kamu disekolahkan oleh orang tuamu. Nah, terus kemudian ternyata kamu 6 bulan kemudian kamu bilang aku nggak mau sekolah. Nah, apakah orang tuamu bisa menuntut ke kamu? Tanggung jawab, kamu kemarin yang minta, nggak bisa, Angie. Karena menurut saya kamu belum cukup paham. Nah, harusnya yang bikin decision itu adalah orang tuamu, dia menyekolahkan kamu. Nah, berarti yang tanggung jawab itu ada di orang tuamu, bukan di kamu. Karena kamu belum cukup secara intelektual matang, cukup bukan tinggi tapi matang untuk bisa membedakan dan bisa dimintai pertanggungjawaban. Kalau anak masih belum dewasa, begitu. Itu yang saya maksud sih, bukan masalah ada atau tidaknya kebebasan, begitu. Oke, saya menanggapi ya berapa. Memang menarik, memang betul ya. Ada kaitan yang erat dan ini berciri dialektis terus. Dialektis itu tarik menarik, dorong mendorong gitulah ya, antara kebebasan dengan kebudayaan. Kebebasan itu mendorong orang untuk mengkritisi kebudayaan, tapi di sisi lain kebudayaan itu juga mempengaruhi konsep atau pemahaman kita terhadap kebebasan. Nah, kalau kita ambil contoh yang tadi saya sepakat ya bahwa, dan saya masih melanjutkan argumentasi saya yang tadi juga disampaikan oleh Pak Krisma begitu ya, bahwa semakin orang itu bisa berpikir secara masuk akal, secara matang, secara dewasa, itu dia semakin bebas. Nah, sekarang saya kalau menanggapi yang tadi, yang bagian terakhir tadi ya, ketika 2 tahun itu kamu sudah kepengin sekolah misalnya gitu ya. Apakah itu orang yang itu menunjukkan bahwa kamu yang masih kecil itu sudah otonom secara moral atau sudah merupakan seorang yang bebas misalnya gitu? Menurut saya, ini saya dari sudut pandang orang ketiga loh ya. Artinya ini masih debatable banget. Tetapi saya mengajak untuk mari kita hati-hati untuk menilai tentang kebebasan orang lain kalau kita berasal dari sudut pandang orang ketiga ini. Mengapa demikian? Yang tahu kamu bebas atau enggak, kamu otonom atau enggak, itu sebenarnya adalah dirimu sendiri. Dalam arti apa itu? Kamu pengen sekolah itu karena apa? Kalau pengen sekolah sekedar karena, iya karena teman-teman saya yang lain sekolah, oh berarti belum otonom nih. Artinya pertimbangan ini masih sangat emosional, bukan rasional. Baru ketika misalnya semakin hari kamu semakin menyadari sekolah itu penting. Penjelasan rasionalnya seperti apa? Seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini misalnya. Baru di situ kita bisa mengatakan bahwa oh iya, saya bebas dan dengan kebebasan saya memilih sekolah. Nah, persis model seperti ini juga kita kemudian bisa mengatakan, bisa menilai juga yang tadi disampaikan oleh Bu Tini. Kalau seseorang itu memilih mengutamakan orang lain dan dia punya alasan yang masuk akal dan dia bisa menjelaskan itu secara masuk akal, itu artinya bisa mempertanggungjawabkan itu gitu ya. Itu artinya dia punya otonomi moral. Tetapi ketika melakukan sesuatu untuk orang lain melulu demi kesenangannya dia, misalnya saya itu betul-betul kecanduan untuk
ngasih sedekah, misalnya kayak gitu. Itu mungkin loh kayak gitu loh. Ya, bisa. Atau misalnya seorang yang skrupel misalnya. Kalau saya nggak ngasih sesuatu ke pengemis yang saya temui, saya kok merasa bersalah misalnya kayak gitu. Nah, itu belum otonomi moral itu. Karena tindakan-tindakannya itu melulu masih sangat emosional. Atau misalnya pergi ke gereja harus kolekte. Kalau nggak punya uang kolekte, saya nggak mau pergi ke gereja misalnya. Apakah kehendaknya dia untuk bersedekah itu adalah bagian dari kebebasannya dia? Enggak. Kalau kayak gitu, itu masih didorong oleh kebebasan faktor eksternal. Dia yang lemah. Ya, lebih kayak gitu. Oleh dorongan-dorongan emosionalnya dia. Lalu yang terakhir saya mengomentari yang bagian ini ya, sekolah itu kalau wajib sekolah itu harusnya nggak bayar. Saya mulai dari cerita konkret ya. Salah seorang kawan saya yang studi di Hungaria, itu dia datang ke sana dengan membawa seorang anak berusia 3 tahun. Di usia yang keempat, itu dia sudah didata, dan ada orang-orang petugas-petugas khusus itu yang mendatangi dia, mewajibkan anaknya untuk sekolah. Kenapa? Karena sekolah itu sebenarnya bukan urusan pribadi loh teman-teman. Sekolah itu terkait dengan pewarisan kebudayaan, dan itu urusan sosial sebenarnya. Karena gini, kalau sekolah itu urusan pribadi, sejak SD teman-teman harusnya diberi kebebasan memilih pelajaran dong. Tapi enggak kan? Tetap harus mengikuti kurikulum baku tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Maka sekolah itu sebenarnya adalah urusan pemerintah. Nah, di negara-negara maju itu kesadaran ini tinggi. Sehingga beberapa orang, ada beberapa filsuf itu yang terang-terangan tidak masuk sekolah formal. John Stuart Mill misalnya, itu dididik oleh James Mill, oleh bapaknya sendiri, karena bapaknya ini adalah direktur kepala kantornya EIC, kantor dagang saingannya VOC dulu. Itu perusahaan terbesar di dunia. Dia nggak percaya pada sekolah formal. Lalu anaknya ini dididik sendiri, dikasih buku bacaan-bacaan sendiri, dan jadi orang pinter, jadi senat di Inggris. Nah, kesadaran yang kayak gitu itu kuat sekali. Kemudian mereka mewajibkan anak-anak usia tertentu harus sekolah. Dan di sekolah itu harus mengikuti aturan yang ditentukan oleh negara. Dan yang wajib kayak gitu, itu memang seharusnya nggak bayar. Nah, yang menarik di Indonesia, itu di beberapa tempat wajib sekolah, tapi masih bayar. Nah, bukankah itu mirip dengan kamu wajib parkir di sini, tapi nanti kamu kalau pergi harus bayar gitu kan? Lah wajib kok bayar? Wajib ya harusnya nggak bayar gitu loh. Nah, gambarannya kurang lebih kayak gitu. Kalau wajib tapi bayar, bukankah sama saja? Sudah saya nggak melakukan ini, tapi saya bayar aja. Nah, gambarannya kayak gitu. Tapi di Indonesia kayaknya apakah yang negeri nggak gratis ya, yang SD negeri itu? Menurut setahu saya setelah zonasi beberapa tahun terakhir. Iya. Setelah zonasi ini mestinya sudah free sih mestinya. Ya paling mereka bayar. Kayaknya kalau yang negeri kan gratis. Kalau di walaupun di luar negeri itu kalau saya tahu sekolah swastanya sih tetap nggak gratis. Yang gratis kan yang government punya. Yang swasta tetap mahal banget, kan tergantung siapa yang punya uang masuk ke swasta, yang nggak punya uang ya, atau yang saya biasa-biasa itu dia akan masuk ke negeri kalau di sana di luar negeri. Seperti itu yang saya tahu. Nah kalau misalnya ada negeri yang masih bayar, ya kita lihat konteks negaranya bebas nggak sih? Bebas dari utang nggak? Tapi jujur ya, saya tuh pengen sekarang suka geli kalau lihat mahasiswa demo. Kelihatan banget bahwa mahasiswa itu kadang-kadang ya itu tadi, karena mungkin ya apa ya yang ya di Indonesia memang pendidikannya belum totalitas membuat orang menjadi mandiri, menjadi bebas untuk berpikir, sehingga gaya mahasiswa kalau demo walaupun itu UI pun itu saya lihat apa ya aneh begitu loh. Maksud saya nggak fokus yang benar-benar menunjukkan manusia intelektual. Kelihatan sekali kadang seperti yang terakhir itu demo tuh menurut saya loh ya. Saya nggak ngerti juga sih, tapi kelihatan sekali ada di itu ada sponsor di belakang begitu, yang menggerakkan mereka.
Bukan iya, sekedar iya. benar-benar mereka itu ingin menyuarakan kebenaran, ingin mengkritisi masalah. Ya menurut saya ya gimana ya? Rasanya kok nggak kurang intelektualnya seorang manusia Iya. intelektual itu nggak kelihatan kalau di demo-demo mahasiswa itu. Tapi memang sebetulnya dari demo yang zaman Soeharto pun ya demo Malahari ya. Demonstrasi itu pun juga sebenarnya disetir juga begitu. Iya. Tapi tergantung orang yang mengarahkan mahasiswa untuk demo ini apakah dia secara intelektual memang matang begitu ya. Intelek. Tergantung yang memimpin memang. Iya. Tapi bahwa demonstrasi itu pada umumnya memang tetap ada yang mengkoordinir pasti, tetap ada yang sponsor, tetap ada gitu ya. Cuman kelihatan bagaimana kualitas demonya itu tergantung dari bagaimana mahasiswa menyampaikan. Saya masih ingat betul demo yang sebelum itu loh, Bu, sebelum demo RKUHP 2019 itu yang mahasiswa turun ke jalan itu 2020 kan. Nah, tahun 2019 itu ada demo tapi nggak banyak, bukan mahasiswa, tapi itu aktivis dan juga pers yang ikut demo. Itu yang isi sedikit, ada seperti Kania Cita Irlani, terus ada alumni Sanmar juga ikut, Revina VT juga ikut. Itu benar-benar cuma menyuarakan saja, terus selesai pulang damai, udah enggak macam-macam. Dan itu jelas sekali tuntutannya, itu jelas mau kemana ya, dan mau apa, dan mengkritisinya itu benar, bukan mengkritisi asal-asalan hanya untuk menjatuhkan. Mengkritisinya itu menjatuhkan pribadi orang, itu kan rasanya kurang pas gitu loh. Jadi saya kadang-kadang melihat demo-demo ini ya lucu juga sih. Saya mengomentari sedikit tentang demo ya. Ya, silakan monggo. Kemarin itu beberapa waktu lalu ya, saya ngobrol dengan seorang kawan yang dia pernah studi di Italia misalnya. Dia cerita bahwa di beberapa tempat di Eropa itu May Day, tanggal 1 Mei, itu adalah tanggal yang dinanti-nanti bukan hanya oleh para buruh, tapi oleh semua orang di kota itu. Kenapa? Karena May Day itu adalah hari karnaval. Jadi awalnya ini solidaritas para pekerja untuk menuntut supaya upah naik, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Ketika itu sudah diberikan, itu betul-betul menjadi perayaan di mana orang-orang itu bisa mengekspresikan semuanya tumpah ruah dengan pakaian-pakaian, dengan hiasan yang luar biasa. Thanksgiving ya, berupa jadi Thanksgiving. Ya, betul. Nah, lalu yang kedua, ada banyak demo sebenarnya kebanyakan memang di negara-negara maju gitu ya. Itu hanya dilakukan oleh yang tadi diceritakan Pak Krisma, 10 orang, 20 orang, tetapi diberi ruang seluas mungkin dan sangat tertib. Nah, ukurannya apa kemudian demo itu bebas atau enggak? Peserta demo ini ketika ditanya, diminta berargumentasi, argumentasinya masuk akal benar atau enggak. Dalam banyak kasus itu sudah bahkan rasionalitas ini ya, logika ini sudah dimainkan. Kalau saya jadi koordinator demo, saya akan mengumpulkan orang-orang. Nanti kalau ditanya ini, jawabannya ini, ditanya ini, jawabannya ini, gitu kan. Tapi itu masih tetap ada kelemahannya. Ketika tetap ada kelemahannya. Untuk improve, lalu diminta untuk menyediakan data-data, apakah orang ini tahu? Kalau dia tahu benar, oh kemungkinan memang orang ini memang bebas, memang mau menyuarakan apa yang mau dia suarakan. Gitu sih saya melihatnya. Ini ada pertanyaan ini. Saya bacakan ya. Sejak kecil, bapak saya sering mendidik saya dengan menabrak nilai dan norma yang berlaku. Misalnya memanggil bapak dengan sebutan apapun, bahkan bapak tidak keberatan dipanggil nama saja. Menggunakan tangan kiri khusus ke bapak, bebas mengemukakan pendapat. Di samping itu, bapak selalu menanamkan baik, buruk, benar, salah. Yang ingin saya tanyakan, orang tua macam apakah bapakku ini yang memberikan kebebasan seperti itu pada anaknya? Ini sebenarnya mirip dengan Barat ya. Kalau Barat kan memang kalau dia merasakan kedekatan dengan orang tua, bapak atau ibu gitu, dekat banget, bahkan sering diskusi, itu seperti teman, maka manggilnya nama. Tapi kalau pas dia butuh sebagai anak, dia manggilnya dad atau mom gitu ya. Itu kalau di Barat seperti itu. Mungkin ada budaya, ini kembali ke budaya ya. Tapi ini jadi nggak lazim karena di Indonesia. Begitu. Karena Indonesia kalau kita ambil orang tua tetap Pak atau Bu gitu ya. Atau Pi, Ma, Mi gitu ya, seperti itu. Pak, saya permisi. Iya, silakan. Ada pertanyaan, saya masih bingung. Tadi kan yang katanya kalau pelajaran di sekolah kalau misalnya bebas ya milih aja kamu mau belajar apa gitu.
Tapi sesuai yang dibilang juga tadi, kalau kamu semakin belajar, semakin tahu banyak, itu pilihanmu itu kamu sendiri juga yang bebas. Jadi kalau misalnya kita ada suatu kondisi gitu loh, kita mikir kayak, loh harusnya kalau aku bebas, aku boleh dong milih pelajaran yang aku mau dong. Aku tuh nggak mau belajar ini gitu, aku nggak bisa. Tapi sedangkan kalau kita cuma belajar ini doang, kita kan jadi secara nggak langsung juga nggak bebas. Soalnya kan kita Kurang. nggak tahu juga mata Ya. pelajaran yang lain. Jadi yang betul itu kita bagusnya mengejar kebebasan yang mana, yang kebebasan yang kita anggap sebagai, oh aku mau belajar ini, aku bebas, aku mau milih yang ini. Tapi kalau aku cuma belajar ini doang, aku nggak dapat ilmu yang lain. Tapi kan Ya. kalau ilmu yang lain juga disisipin, kayak cuma Ya, dasar-dasar ya. umumnya doang, seenggaknya masih punya pilihan. Ya, ya. Terima kasih. Oh, ini cocok banget dengan skripsi saya ini. Tentang filsafat pendidikan. Jadi saya meneliti sebuah sekolah di Inggris namanya Summerhill School ya. Sekolah di sana itu beda banget sekolah di Inggris yang lain. Sekolah di Inggris yang lain tuh ya bisa dikatakan itu kan katakanlah jargonnya pendidikan modern. Ya di Indonesia juga seperti itu ya dengan kurikulum terus nanti endingnya. Rencananya kan mau merdeka belajar. Iya betul. Nah itu kan zaman dulu ya maksudnya. Zaman dulu itu sudah ekstrim banget. Karena sekolah yang saya teliti ini itu sejak abad 20 awal itu sudah menjadi sekolah demokratis tertua. Sekolah demokratis tertua. Artinya sejak kecil, sejak umur 5 tahun anak yang dimasukkan di sana itu dipersilakan memilih belajar apa, dan di situ banyak kelas itu gurunya standby di kelas masing-masing, dan bahkan bisa memutuskan apakah mau belajar atau tidak dulu, karena dia percaya bahwa manusia itu adalah makhluk yang bermain. Jadi anak-anak kalau pengen bermain dulu di sana ada tempat bermain, ada lahan dan sebagainya, itu sistem asrama begitu ya. Dan pendidikan itu kan tidak harus di kelas ya, tapi ternyata di setiap akhir pekan itu mereka ada rapat umum, general meeting begitu. Yang memimpin adalah kakak-kakak senior biasanya yang lebih berpengalaman. Dan segala aturan itu disetting di situ dan disepakati bersama maksudnya. Kalau ada sebuah aturan yang merugikan dan banyak orang ketika merasa rugi itu juga benar memang merugikan, dia akan voting suara terbanyak siapa, misalnya peraturan ini dihapus itu seperti itu, semacam itu. Di sana sistemnya memang demokratis banget, dalam arti voting itu dipakai gitu ya. Jadi suara anak dan suara guru itu satu suara semuanya. Tentu di dalamnya diskusi dulu, belum langsung voting, nggak mungkin langsung voting, pasti diskusi dulu. Dampaknya apa, digali. Jadi anak juga diajak mikir dampak positif negatifnya dari hal ini apa, hal itu apa. Yang memimpin rapat tuh ada yang mau disampaikan siapa? Seperti itu. Oh, uangku dicolong dan seterusnya gitu ya misalnya. Nah, ini hukumannya apa? Jadi hukuman kepada seorang pelaku pencuri, misalnya anak lainnya di situ itu juga ditentukan bersama. Ada yang mengusulkan ini hukumannya ini diskorsing dulu. Ada yang mungkin dikasih warning karena di awal-awal gitu, dan dikembalikan uangnya dan seterusnya. Terus di voting terakhir. Kalau mungkin berkali-kali muncul, anak-anak juga bisa mikir, oh iya ini berkali-kali. Kalau cuma diingatkan nggak mungkin. Jadi mereka juga akhirnya paham sendiri. Itu sekolah itu sejak awal malah tidak menetapkan anaknya harus wajib belajar yang mana dulu. Bahkan ada yang usia dari 5 tahun sampai usia 4 SD, dia tuh cuman belajar di pengolahan kayu, dan akhirnya di usia 4 SD, dia bisa membuat perahunya sendiri. Itu luar biasa. Jadi seperti itu sekolah Summerhill School itu seperti itu. Sempat mau ditutup tahun 2000-an, tapi akhirnya sampai ke mahkamah ya, di Supreme Court-nya sana, itu Summerhill School akhirnya menang. Dan tetap eksis sampai sekarang. Begitu. Itu ada yang seperti itu sekolah itu, Beatrix. Jadi kalau negara memikirkan, ya negara kan punya agenda khusus ya, pasti kurikulumnya juga tetap di setting ya. Meskipun kurikulum merdeka pun tetap ada pelajaran wajib yang harus diambil, tetap ada. Kalau di sana benar-benar enggak. Jadi pendidikannya itu justru lewat komunikasi dengan guru atau orang tua asuh yang di situ. Jadi nggak melulu hanya di kelas. Seperti itu. Itu ya, tapi seperti itu, Chris, nggak bisa semata, maksud saya nggak bisa langsung ya, karena jadi itu pasti pertama di Inggris, ya, dikondisikan sudah suasana budayanya kan sudah beda dengan di Indonesia, ya kan. Kedua, di sana itu kalau anak mau ke situ berarti harus ada backup dari orang tua. Jadi orang tuanya juga harus mengerti bahwa pertumbuhan
itu adalah bebas begitu. Jadi kita nggak bisa mengatur, oh anak ini harus begini, harus begitu. Iya. Nah, orang Oke. tuanya harus backup itu, harus mau support. Nggak bisa kalau orang tuanya terus di rumah, anak ini di sekolah diberi kebebasan, di rumah dia dipres Ya, dengan segala macam peraturan, nggak mungkin. Dan orang tuanya harus siap kalau anak ini kemudian menjadi seorang yang sangat kreatif dan dia akan bertanya kan, Betul. pertanyaan-pertanyaan yang sangat kreatif, dan nggak boleh dimarahi. Betul. Nah, kalau di Memang, Indonesia jadi, kan enggak dimarahi, katanya nggak Iya. sopan lah, inilah, itulah, kan Duh. begitu. Susah kan? kenyataannya Gitu. di sana sebenarnya banyak orang tua yang terlalu ambisius anaknya, dan kebanyakan yang masuk sana adalah anak-anak yang stres dengan sekolah umumnya di Inggris. Jadi akhirnya dimasukkan ke sana semua. Bener sih. Ini banyak yang stres. Ya, itu Jadi- menjadi sangat kreatif loh. Iya betul, jadi sangat kreatif. Jadi sekolah itu jadi sesuatu yang alternatif. Jadi kayak sekolah alternatif itu, Bu. Jadi seperti dulu kan di Doang kan masih punya sekolah kan di Jakarta. Semacam itu. Jadi kayak alternatif, kalau sekolah umum nggak bisa, entah negeri atau swasta, jatuhnya ke sana. Seperti itu. Enak ya kalau sekolahan seperti itu ya. Nah, tapi siap ya, gurunya harus siap, orang tua harus siap karena anaknya bisa sangat Iya, kreatif. betul. Orang tuanya banyak yang kaget. Ditanya Orang apa tuanya Pak, banyak kok yang gurunya kaget. nggak bisa jawab. Tapi Anak akhirnya yang bisa pinter di terima. gurunya nanti. Ya wes. Beatrix, Oke. Beatrix. Mau komentar lagi? Tadi katanya kan yang apa kalau misalnya di sekolah apa diberi kebebasan, tapi kalau di rumah dipres sama orang tuanya kan nggak bisa. Tapi kan tadi katanya ini apa kalau orang tua tuh harus yang tanggung jawab itu. Kamu kayak masih Ya, belum betul. berkecukupan itu. Jadi kayak apa namanya? Kalau misalnya ada orang tua yang misalnya anaknya nanya gitu loh, yang pertanyaan yang kreatif itulah. Nah, terus orang tuanya kayak jawab, ya udah nggak apa-apa, lakuin aja dulu kan ada Iya. tuh yang kayak gitu. Iya, Kan. banyak orang tua. Nanti juga tahu. Ya. Kalau kayak gini tuh apakah berdampak ya kalau apa kayak anaknya ke depannya gitu. Kalau misalnya dia mau bingung juga soalnya kayak mau apa ngelakuin sesuatu dari pertanyaannya itu. Kalau misalnya sampai besar dia emang nggak dapat jawabannya, apa ngaruh ke kebebasannya sendiri? Ya. Pak Simon mau komentari? Ya, saya menanggapi Ya. ya. Orang tua yang nggak bisa memberi, ya udah terserah kamu lakukan, ya enggak. Orang tua harus siap. Maka itu kenapa kalau orang tua yang mempunyai anak yang kreatif, itu orang tuanya juga harus kreatif. Dia harus juga banyak membaca, mengetahui dunia luar. Jangan terus dia nggak tahu apa-apa, terus anaknya tanya dimarahi karena dia nggak bisa jawab, kan begitu. Termasuk guru. Sehingga untuk kita itu memberi menghasilkan anak kreatif itu sebetulnya berat sekali. Jujur, sistem pendidikan itu sengaja dibuat supaya anak tidak kreatif, supaya lebih gampang. Karena kalau kita menghasilkan anak-anak yang kreatif itu super berat loh buat pendidik, termasuk di sini guru dan orang tua. Nggak gampang. Pak Simon memberikan komentar? Ya, saya menanggapi ya. Yang Ya. pertama, sedikit klarifikasi dulu juga. Ya. Yang saya persoalkan memang ketika sekolah itu diwajibkan, gitu ya. Ya, betul. Kalau sekolah itu diwajibkan, ya itu memang jadi persoalan yang sangat serius. Karena ada institusi lain yang memaksa kita tanpa bertanya dulu kamu mau sekolah apa enggak gitu, tapi langsung pokoknya kamu wajib untuk sekolah. Ini jadi masalah ketika apa? Ketika wajib sekolah tapi kamu harus bayar juga. Bayarnya ke siapa? Kalau sekolah negeri ya bayarnya ke negara kan, berarti kan. Meskipun negaranya ya lewat sekolah itu, misalnya gitu. Nah, itu yang memang jadi soal. Lalu yang kedua yang juga kamu sebut di sini adalah soal kalau kita memberi kebebasan pada anak-anak, kita persilahkan saja mereka juga memilih semuanya atau terserah mau belajar apa saja boleh, misalnya gitu kan. Tapi dengan pelajaran-pelajaran tertentu itu dia bisa mencapai target-target tertentu dan dia menjadi semakin bebas, gitu kan. Atau gampangnya bahasa saya itu gampangnya gini. Ini kan yang kamu munculkan sebenarnya perdebatan antara kita, kalau kita jadi guru, itu boleh nggak sih kita memaksa murid-murid kita belajar matematika, fisika, kimia, dan bahasa Indonesia, dan lain-lain itu, atau sebaiknya kita bebaskan saja mereka memilih apa saja. Iya. Nah, saya lebih melihat persoalannya begini. Di Indonesia atau di banyak negara itu kurang lebih begini. Negara itu punya kepentingan. Kepentingannya apa? Saya kepengen agar warga negara itu punya kemampuan
matematika, fisika, kimia, dan macam-macam. Dengan supaya apa? Supaya nanti kalau mereka dewasa itu kompatibel, cocok dengan apa yang nanti dituju oleh negara. Yang dituju oleh negara apa? Mereka mengatakan bahwa, oh, negara kepengen mencapai kemakmuran. Kemakmuran dicapai lewat apa? Lewat, oh, negara kepengen mendirikan industri, bukan mendirikan agriculture misalnya. Bukan mendirikan pertanian, tetapi mendirikan industri. Maka, apa yang harus dilakukan? Karena tujuan akhir negara itu makmur dengan cara industri, anak-anak sejak kecil juga harus dibiasakan dengan itu, matematika, fisika, kimia, dan seterusnya. Tidak diajari cara membajak sawah, tidak diajari cara menanam jagung gitu. Nah, nangkep ya soal ini ya. Ini kepentingannya negara. Nah, karena negara kepengen punya warga negara yang punya kemampuan kayak gitu, dan nanti ketika dia sudah besar atau anak-anak ini jadi dewasa, itu kan cocok masuk di pekerjaan ini gitu kan. Maka sejak kecil juga sudah dikondisikan. Kalau kamu masuk sekolah negeri, pelajaran yang ada di sekolah negeri itu harus sudah ditentukan. Pelajarannya adalah ini, dan seterusnya. Oke, kamu boleh memilih, tapi pilihanmu juga terbatas, toh. Yang boleh dipilih hanya ini, gitu kan. Nah, situasi hidup kita itu sebenarnya kayak gitu. Nah, sekarang kita boleh menanyakan, lalu di mana kebebasan kita? Saya akan mengatakan bahwa disinilah yang tadi saya sebut sebagai ini adalah dialektika antara budaya, mentalitas suatu masyarakat, atau mentalitas negara ya. Negara punya cita-cita kayak gini. Yang dalam tanda petik itu berbenturan dengan katakanlah ide tentang kebebasan ideal. Nah, berhadapan dengan situasi seperti ini, lalu bagaimana? Saya cenderung mengajak kita untuk melihat ini. Kebebasan yang absolut, yang free, benar-benar bebas, nggak ada yang lain-lain itu hanya di dunia ide aja. Pada kenyataannya, kita harus ketemu dengan pembatasan-pembatasan. Yang paling kelihatan pembatasan-pembatasan di sekitar kita itu adalah pembatasan dari keluarga, dari lingkungan masyarakat, dan lalu dari negara. Nah, lalu sekarang yang menarik adalah kalau ketemu dengan orang tua yang memberi banyak kebebasan itu, bukankah kalau sejak kecil dibebaskan kayak gitu, sangat mungkin nanti ketika dia tua, itu dia tidak memperoleh kebebasannya. Maksud saya gini, dia tidak punya banyak pilihan untuk, misalnya, kalau ketika kecil itu dia nggak pintar matematika, dia nggak bisa kerja yang mengandalkan matematika, kan? Nah, dalam konteks ini, sebenarnya adalah tugas orang dewasa untuk mengarahkan supaya anak-anak kecil ini memperoleh nantinya ya, memperoleh kebebasan-kebebasannya. Tapi mengarahkan mereka itu seperti apa caranya? Tadi saya tunjukkan kan. Ada 3 macam cara untuk menyematkan atau membatasi kebebasan seseorang. Yang pertama adalah dengan pembatasan-pembatasan fisik, itu tidak recommended. Karena membuat orang tidak mandiri. Sepenuhnya tergantung pada batasan ini. Yang kedua adalah dengan sensor pengetahuan. Sudah nggak usah dikasih tahu, yang bagian ini dia nggak boleh lihat. Supaya apa? Supaya dia kepengennya ini aja, nggak kepengen yang lain. Gitu. Itu juga kurang manusiawi. Yang paling manusiawi apa? Saya kok lebih sepakat dengan yang bapaknya tadi, yang memberi banyak kebebasan. Tapi catatan saya adalah, si bapak ini harus selalu siap untuk berdialog. Tahu nggak kenapa kok kamu saya larang untuk melakukan ini atau melakukan itu? Oh enggak Pak, saya nggak tahu. Coba nih saya tunjukkan. Kalau kamu nanti memilih ini, kamu nanti akan jadi kayak gini. Kalau kamu pilih yang ini, nanti akan jadi kayak gini. Menurutmu kamu sebaiknya milih yang mana? Nah, maka catatan dari Bu Tini tadi jadi penting kan? Orang tua atau guru harus betul-betul open mind. Harus betul-betul ngerti anak ini karakternya seperti apa, perkembangan dia itu kurang lebih seperti apa.
teorinya kalau anak ini kayak gini, ini nanti kira-kira arahnya kemana dan seterusnya. Termasuk juga harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang out of the box. Misalnya nih ya, mungkin teman-teman pernah bertanya sama orang tuanya, Pak, Tuhan itu apa sih Pak? Nah kalau nggak siap dengan pertanyaan-pertanyaan itu ya kadang-kadang jawaban orang tua sudah nggak usah dipikir, percaya saja. Nah, kalau sudah kayak gitu ya susah gitu. Nanti dosa Nah, masuk neraka gitu. Iya, nggak usah dipertanyakan ini misalnya. Saya pernah punya kawan juga yang pakai model kayak gitu juga. Ya menurut saya ya kemudian bagian ini mirip dengan sensor ya. Misalnya anak bertanya, malaikat itu apa sih? Kalau kamu menanyakan itu nanti dosa loh ini, nanti kamu masuk neraka loh. Ya bagi saya itu sudah tidak sesuai dengan konteks budaya sekarang ya, di mana informasi sudah sedemikian luar biasa membanjiri kita. Ini adalah saat bagi orang-orang tua, bagi para guru untuk betul-betul open mind, terbuka, memberi banyak kebebasan, tapi kebebasan yang dialogal. Dari situ saya kok yakin pribadi yang mandiri, yang otonom itu bisa dibentuk. Di Indonesia menurut saya masih jauh ya. Sekolah-sekolah negeri menurut saya kebanyakan nggak memberi ruang untuk ini. Beda dengan banyak di negara maju itu yang indeks pendidikannya tinggi, itu kebanyakan memberi kebebasan luar biasa pada para muridnya untuk menggeluti apa yang menjadi passionnya dia. Jadi kalau kamu mau pinter banget main bola, ya sudah, dan kamu merasa banyak orang menilai kamu berbakat di situ, ya sudah, kamu geluti aja bagian itu. Dan itu nanti akan sangat berguna juga bagi hidup bersama, kan? Tidak kemudian diseragamkan, harus begini, harus begitu, dan seterusnya. Di Indonesia bahkan sampai kuliah itu kebanyakan masih diseragamkan. Guru-guru juga takut kalau murid-muridnya itu banyak bertanya. Itu saya jujur ya, bukan hanya guru, dosen-dosen juga kayak gitu. Dalam banyak kasus, serius. Karena guru dan dosennya itu kurang humble, kurang rendah hati, Ya, dan betul. kurang bisa, kita nggak terbiasa mengakui bahwa kamu itu bahwa murid kita itu mempunyai bacaan atau mempunyai pengetahuan lebih dari kita. Nah itu kejelekannya di situ, dan sehingga kasihan anak-anak ini menjadi dari kecil, dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu ditekan hanya satu arah. Walaupun didengung-dengungkan merdeka belajar bla 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 bla, tapi kembali lagi kepada back to the conventional method. Jadi satu arah, cekoi semua, dicekoi, terima ya dan amin begitu. Kasihan sekali. Oke, Beatrix mau ngomong lagi, silakan. Satu lagi terakhir. Ya. Tadi kan yang apa namanya, kalau negara itu punya tujuannya sendiri, dari kecil dididik. Oh kamu tuh belajar ini, dan nanti kedepannya kamu bisa cocok di negaranya ini. Nah kalau misalnya ada tuh kan orang yang bilang kalau kamu emang maunya kerja ini ya kamu di luar negeri aja gitu, kan banyak kan. Ya. Kalau misalnya banyak gitu anak-anak yang emang nggak cocok dengan pekerjaan yang disediakan di suatu negara ini dan memilih untuk keluar, bukankah berarti tujuan dari negara itu sendiri tuh nggak tercapai? Gimana? Ya. Nah, gimana ininya? Gagal dong ininya. Apa harus ganti statement? Apa gimana? Iya memang. Saya suka agak provokatif ya kalau soal ini ya. Jangan kita sebagai individu, sebagai warga negara, jangan berpikir atau jangan berdasarkan rasa minder berhadapan dengan negara, itu merasa lebih rendah dari negara. Enggak. Negara, teman-teman, ya saya soalnya belajar ini ya, dan saya di sini juga ngajar filsafat politik. Negara itu lahir dari kesepakatan individu-individu seperti kita, yang bersepakat untuk punya tujuan yang sama. Kalau di Indonesia, itu kita bersepakat untuk tujuan kita akan mencapai Pancasila. Itu adalah konstitusi kita. Nah, lalu pemerintah itu siapa? Pemerintah itu adalah alat yang kita sepakati untuk membantu kita semua mengejar tujuan itu supaya apa? Supaya pengejarannya sistematis. Supaya pengejarannya gampang, terorganisasi dengan baik begitu. Nah, sekarang begini,
kalau alat ini, aparat negara ini gagal mencapai itu, boleh nggak kita punya mosi tidak percaya? Boleh aja. Boleh. Sangat boleh. Disitulah saya kalau ngajari mahasiswa itu ya, kalau kamu nggak sepakat, ya kamu ngomong. Kalau menurutmu itu aturan yang tidak kamu sepakati itu betul-betul nggak adil dan nggak bisa diubah, ya ada tahap-tahapnya itu untuk melawan aturan itu. Ada yang namanya pembangkangan sipil, misalnya gitu kan. Mogok Itu berarti. ya warga negara yang karena nggak sepakat, ya sudah, saya mogok makan, misalnya gitu. Saya demo, misalnya gitu. Yang penting itu masih masuk akal. Yang penting itu tidak anarkis. Yang penting untuk siap untuk berdialog, begitu. Nah, dalam konteks ini, boleh nggak sih demo pada negara? Ya menurut saya boleh-boleh saja. Mengapa? Karena aturan-aturan yang dibuat oleh negara itu juga seringkali aturan-aturan yang bersifat politis kan, demi memuluskan kepentingan kelompok-kelompok tertentu kan. Saya ambil contoh misalnya, teman-teman tahu undang-undang ITE kan? Kita ngobrol-ngobrol kayak gini, ini bisa dituduh menjelek-jelekan nama baik loh. Dan apa dasarnya pencemaran nama baik itu bisa dibawa ke pengadilan? Hanya kalau orang lain sakit hati. Ya. Nah, itu kan karet banget. Siapapun bisa sakit hati ketika kita ngobrol sehat sekalipun, gitu kan? Nah, berhadapan dengan kenapa kok undang-undang ini dulu bisa digulkan? Ya karena memang ada kelompok-kelompok tertentu yang gampang sakit hati. Dan bagaimana caranya membawa orang-orang yang menyakiti hati mereka yang sensitif itu ke penjara? Ya harus dibikin undang-undang gitu loh. Apalagi memang ini gitu, apalagi ini masuk YouTube nanti. Gitu. Apalagi masuk YouTube. Jangan, Chris, kamu jangan masuk YouTube aja udah kita nanti disensor. Enggak, saya enggak takut yang salah kayak gitu kan. Pak Simon ya, gimana? Ya. Pak Simon ini ngajarnya salah, ngajarnya mestinya Pak Simon jangan jadi di dosen. Pak Simon harus turun ke TK. Karena dari TK sampai SMA sudah diatur, tidak pernah diajak diskusi dan dialog kok. Peraturan harus telan habis-habis. Betul. Ya kan? Nah, terus sekarang Pak Simon ngajar mahasiswa boleh berpikir, boleh mana mosi tidak percaya kepada pemerintah. Terlambat, Pak. Anaknya udah terbentuk seperti itu. Pembentukan kan dari TK sampai SMA 1 sudah nggak bisa ditanya. Apalagi di WM itu mahasiswanya kan asalnya dari mana coba? Kebanyakan Muslim. Ya, 90% kan asalnya dari sekolah-sekolah yang super disiplin katanya, quote and quote. Nah, super disiplin itu artinya apa? Ya kaku. Nah, kaku berpikir. Mungkin mereka berani bersuara udah dari sononya dididik kok. Ikut saja. Habitnya udah masuk di bawah sadarnya mereka. Susah sekali tuh, harus hipnoterapis itu, Pak. Bawa ke hipnoterapis untuk disembuhkan dulu supaya bisa. Saya itu Pak jujur ya, saya jujur tanya sama siswa yang pernah saya ajar. Saya itu sampai saya pensiun, saya itu cuma punya satu keinginan. Saya punya satu siswa yang berani mendebat dan berani untuk berdiskusi. Sampai saya keluar tidak ada satu orang pun yang pernah terjadi seperti itu. Saya hanya satu, saya ingin anak-anak itu punya pemikiran begini. Janganlah mengatakan bahwa guru itu segala-galanya. Jangan, kita nggak boleh punya image bahwa guru itu lebih pintar daripada saya waktu sekolah. Saya selalu mengatakan begini, guru tahu lebih dulu dari saya, yes, karena dia lahir lebih dulu dari saya. Tapi dia nggak lebih pintar dari saya. Ya itu selalu menjadi pedoman saya waktu saya sekolah sampai saya lulus. Karena saya nggak mengatakan bahwa, oh dosen saya itu pintar, oh guru saya pintar, enggak. Kamu tahu karena kamu lahir lebih dulu dari saya, tapi saya bisa lebih pintar dari kamu kalau saya juga belajar. Gitu. Dan itu yang saya inginkan dari anak-anak yang saya ajar, tapi ya sampai saya pensiun juga nggak ada yang seperti itu yang berani untuk berdebat. Ya, dari sononya seperti itu soalnya mungkin ya. Saya juga nggak ngerti. Ya, betul. Prihatin saya juga prihatin dengan itu ya. Tapi memang saya berpikir secara bebas dan rasional ya. Kayaknya kalau saya ngajar kayak gitu sejak TK itu sudah sejak awal saya disingkirkan gitu ya. Karena bikin repot. Guru lain nanti ditanya nggak bisa jawab, bikin repot. Ini ngajarnya masih menurut kreatif. Dalam beberapa kasus ya Bu ya, saya bikin model pelatihan yang dengan cara kayak gini. Saya mengajar di beberapa fakultas lain kayak gini juga. Itu hanya bertahan kurang lebih 2 atau 3 tahun. Setelah itu saya nggak dipakai.
Kenapa? Karena setelah saya ngajar di situ, kok anak-anaknya itu jadi semakin berani begitu sama fakultasnya dia misalnya. Kok ketemu anak-anak ini jadi punya data-data untuk melawan aturan-aturan yang ada atau mempertanyakan iya. sekurang-kurangnya itu mereka yang tidak siap, sistemnya yang tidak siap. Saya pernah Bukan mengalami sistemnya yang tok, kayak Pak. Kalau menurut saya bukan sistemnya, manusianya juga nggak siap masalahnya. Iya, ya betul. Ya, orang di balik Karena itu. kan males, kan enak kalau kita di zona nyaman, disuruh keluar dengan tahu-tahu murid kita sangat kreatif semua, yang kebingungan Ya, betul. kita. Kan guru belum tentu punya kerendahan hati mengatakan, maaf ya saya belum bisa menjawab. Karena saya juga nggak tahu. Ayo kita sama-sama cari. Nah, nggak mungkin. Kan pasti nggak mau mereka ngomong begitu. Hasil ini kan ya kan, jadi otomatis mereka langsung doktrin, sifatnya dari atas ke bawah. Kan kasihan, makanya saya kadang-kadang kalau lihat anak-anak tuh prihatin saya. Mereka diem semua, disuruh ngomong apapun ya diem. Sekarang buktinya yang ngomong cuma Angie, yang lain diem juga. Tapi saya optimis ya. Saya optimis dengan ini ya, dengan Google, dengan macam-macam informasi-informasi yang luar biasa berseliweran. Saya menyarankan pada teman-teman yang masih siswa itu rajin-rajinlah cari pengetahuan-pengetahuan alternatif sudah. Betul, setuju. Jangan gampang percaya sama guru, sama dosen. Iya, betul, jangan gampang percaya. Sangat setuju. Ya, mereka lo belum tentu lebih pintar daripada Google gitu. Iya, Google paling hebat loh. Iya, cuma harus menyaring. Guru itu hanya fasilitator. Di mana tidak seluruh di YouTube itu bisa ini. Mari kita diskusi mana yang benar, mana yang enggak. Kita pakai akal sehat, kita diskusi begitu. Nah, itu indah sekali kalau bisa seperti itu. Tadi ada satu yang bertanya belum dijawab loh, Chris, yang tadi. Tadi pertanyaan ditulis bukan NG, yang sebelum ada satu lagi tadi siapa? Yang bapaknya, sudah sama Pak Simon ya? Sudah dibahas Pak Simon. Sudah. Tadi pertanyaan dari Dikto tadi. Oke. Ini sudah hampir 2 jam ini. Iya, nanti ini bebas merdeka, kasihan yang mendengar pendengar yang baik. Mungkin karena kita terlalu bebas bicara, jadinya kita nggak bebas untuk tidur dan lain-lain. Jadi, oke, ya. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Tapi kalau misalnya Pak Simon nggak bisa, mungkin bisa diberikan kepada Pak Dato atau siapa kesempatannya mungkin. Oh iya. Ya. Minggu depan topiknya lebih menarik karena soal kebahagiaan, teman-teman. Jadi kita membahas soal apa itu kebahagiaan. Saya tadi langsung terpikir ya, gara-gara tadi ngomong soal cari orang yang open minded dan wawasannya luas dan intelektualitas. Saya tertarik di semester depan saya akan mengundang orang yang bisa menjelaskan soal filsafat Islam, yaitu Habib Jafar. Itu ternyata S1-nya filsafat, jadi saya suka sekali. Saya mendengarkan podcastnya di mana-mana, ternyata dia basicnya filsafat, jadi menjelaskan agama itu enak dengan lebih luas dan seterusnya gitu. Dan seterusnya. Ini mikir seperti itu. Jadi target kita adalah orang-orang yang open minded. Ya kalau dianggap provokatif ya nggak apa-apa, itu bonusnya begitu. Misalnya untuk berpikir kreatif. Baik, saya kira cukup ya untuk hari ini ya. Kita sudahi supaya kebebasan kita makin mutlak gitu ya. Dan tidur dulu, istirahat dulu. Makin bebas. Ya, supaya makin bebas. Maka kita akhiri hari ini. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Tadi ada beberapa tamu datang tapi karena sibuk keluar lagi. Seperti Putri itu murid saya dari Gonzaga, menikah dengan orang Amerika, terus masuk terus dia keluar lagi. Dennis Guritno itu angkatan saya dengan Pak Simon di seminari. Begitu tadi masuk tapi keluar lagi karena sibuk begitu. Baik, terima kasih semuanya. Selamat siang, selamat beristirahat. Ya. Selamat siang. Ya, makasih. Mari.